malam semuanya. Terima kasih untuk kesempatan sekali lagi yang diberikan kepada saya. Saya diberikan tema yaitu Yohanes 18 ya. Yohanes 18 satu teks yang menarik gitu ya. Teks ini sebetulnya kalau kita bicara tentang teks Yohanes 18 itu kurang lebih harusnya ya kalau kita mau itu satu paket, satu struktur paket dengan Yohanes 19 gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Kita bahas 18 karena 18 saja sudah panjang. Sebuah perjalanan gitu ya menuju a journey away to the cross. Kalau kita lihat, saya ingatin lagi tujuan Injil Yohanes, cepat saja ya, bahwa untuk percaya gitu ya. Motif untuk percaya itu menjadi motif yang konstan dan sangat dominan di dalam Injil Yohanes. Kata Pistewo dipakai berulang-ulang, tahun penulisan kurang lebih 109 sampai 90 sampai 100 Masehi, tensi dengan orang Yahudi sangat tinggi, lalu ada orang Saduki juga hilang di dalam Injil Yohanes dan menunjukkan bahwa orang Saduki itu sudah tidak dikenal atau tidak signifikan di dalam Injil Yohanes gitu ya. Saya review sedikit ya. Lalu ketegangan yang tinggi dengan orang Yahudi tampak membuat Injil ini bernuansa antisemitik. By the way, ada fakta bahwa apakah saya sudah sampaikan atau enggak ya. Jadi eh, para ahli itu menemukan bahwa waktu Nazi, Hitler, Jerman itu kan melakukan genosida terhadap orang Yahudi, 6 juta orang Yahudi mati gitu ya di Eropa, di setiap daerah yang dikuasai oleh Nazi. Dan celakanya para pendeta di Jerman itu menggunakan Injil Yohanes sebagai justifikasi untuk pembunuhan orang Yahudi. Jadi sangat anti Yahudi memang. Nanti kita akan ketemu nuansa-nuansa anti Yahudinya di dalam Yohanes 18-nya juga. Dan itu kan akhirnya menuntut kita untuk hati-hati di dalam membaca teks karena teks itu bisa saja menjadi sesuatu yang harusnya membangun iman kita, membangun pengenalan kita akan Tuhan, tapi sangat mudah untuk disalah baca dan mencari kambing hitam dari pembacaan itu. Maka kita perlu belajar Alkitab dan saya bersyukur di GB Sungayoran ada kayak begini nih. Ada acara seperti ini sehingga kita bisa lebih mengenal latar belakang teks sehingga tidak serta-merta menelannya. Dalam Injil Yohanes juga ada apa namanya? eh, Orang Yahudi disapa sebagai anak-anak iblis gitu ya. Dan nanti kalau kita melihat kisah penyaliban di dalam Yohanes 19 bahkan, nanti kita di Yohanes 18 juga kelihatan, tapi puncaknya di Yohanes 19. Bahwa orang Yahudi itu bersatu dengan Romawi untuk menyalibkan Yesus. Dan ini sedikit berbeda dengan teks Injil sebetulnya. Injil sinoptik, Injil Matius, Markus, Lukas. Injil Yohanes itu sangat menyatukan orang Yahudi dengan Romawi. Bahkan mereka menolak, bukan cuma Yesus yang ditolak di dalam Injil Yohanes 19, nanti kalau kita lihat lebih jauh lagi, tapi Allah pun ditolak. Gitu. Nanti itu nggak gitu kelihatan kalau kita tidak berhati-hati membacanya. Dan itu teks itu saling Pak, Yohanes 19, 18, 19, apalagi 19, itu dipakai sekali untuk menyalahkan orang Yahudi terhadap penyaliban Yesus. Sangat anti Yahudi memang. Nah, kita review lagi gitu ya. Apa namanya struktur Injil Yohanes dimulai dari pendahuluan, lalu bagian pertama buku tentang tanda-tanda, ya itu kan penamaan ahli ya. Jadi ini nama yang disepakati oleh para ahli perjanjian baru sebetulnya. Lalu yang kedua adalah bagian kedua adalah buku kemuliaan, kan dia fokus tentang glorification of Christ, Jesus yang diglorifikasi. Nah, yang akan kita bahas itu ada di sini. Jadi kemarin di bulan lalu saya tuh membahas yang di sini, menjelang penderitaan dan kematian Yesus. Sekarang kita move ke sini, penderitaan dan kematian Yesus. Jadi kalau sini kan pasca kematian dan penderitaan dan kematian. Jadi ini penderitaan dan kematian, pasca penderitaan dan kematian. Nah, kita sekarang masuk ke dalam penderitaan dan kematian Yesus. Ini satu dramatis yang sangat panjang. Kisah kisah penyaliban Yesus, kisah penghakiman Yesus itu panjang dan saling melempar di dalam Injil Yohanes. Dari apa namanya? Dari Hanas ke Kayafas, Kayafas ke Pilatus gitu ya. Terus begitu. Walaupun memang kalau agak berbeda dengan Injil yang lain yang ada Herodes gitu ya. Nah, saya pengen memperkenalkan pendekatan kita hari ini. Kalau kemarin itu lebih berat di eksegese historis gitu ya. Hari ini
saya pengen Bapak Ibu belajar tentang analisis naratif. Dan ini seharusnya bisa kita pakai, akan mudah kita pakai. Tentu saya tidak menggunakan seluruh aspek, karena ini kan panjang ya, analisis naratif itu untuk bahas metodologinya saja itu panjang. Maka saya langsung menggunakannya, gitu ya. Analisis naratif ini singkatnya begini, analisis naratif sudah tidak lagi mempertanyakan teks itu sebagai latar belakang historisnya, dia lebih fokus kepada teksnya itu sendiri. Kalau kalau kritik sejarah itu biasanya atau kritik historis itu melihat teks Alkitab sebagai jendela untuk melihat apa yang ada di balik itu. Kisah sejarah, kisah sosial, sejarah politik yang ada di balik teks. Nah, kalau analisis naratif melihat seperti mirror atau seperti kaca, gitu ya, seperti bukan kaca apa namanya, cermin. Nah, teks ini adalah dan ini cukup tepat karena gimana pun, walaupun konsep narasi zaman Injil itu tidak sepenuhnya sama dengan narasi modern, tapi setidaknya kita bisa sepakat bahwa Injil itu adalah sebuah narasi. Kisah tentang Yesus yang dinarasikan, diceritakan kembali dalam bentuk narasi. Maka si penulis itu akan memperhatikan seharusnya secara tidak langsung dia akan menulis di dalam struktur, di dalam frame naratif. Dan dalam analisis naratif fokusnya adalah bagaimana cerita disusun, diceritakan, dan apa makna pesan teologis yang muncul dari cerita tersebut. Dan fokusnya analisis ke struktur. Sehingga begini, kalau kita biasa nonton film atau biasa baca buku novel ataupun buku-buku cerita historis, ya biasanya kan ada kalau di dalam naratif itu, di dalam analisis naratif ada penokohan, karakterisasi, plot, gitu ya, alur, lalu ada narator, ada latar, setting, ada motif dan tema gitu ya biasanya, atau tema dan motif dan sebagainya. Unsur-unsur itu akan kita pakai di sini walaupun memang tidak mungkin merangkum semua, tapi yang menjadi inti. Nih. Nah, kalau kita bicara Yohanes 18, kita akan melihat begini. Saya pengen membaginya ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah Yesus ditangkap. Gitu ya. Lalu kemudian Yesus di hadapan imam besar, Yesus di hadapan Pilatus. Yesus ditangkap ini latar latar apa namanya? Latar kisahnya itu terjadi di taman. Yesus di hadapan imam besar ini terjadi di halaman istana imam besar atau halaman rumah imam besar. Dan Yesus di hadapan Pilatus ini di halaman dan pengadilannya, di halaman pengadilan dan halaman pengadilan, karena halaman pengadilan itu sendiri pengadilannya, gitu ya. Jadi pengadilannya bukan di dalam ruangan tapi di dalam halaman, di halaman. Kita akan bagi menjadi 3. Oke, yang pertama kalau kita masuk dengan Yohanes 18 ayat 1 sampai 11, bagian pertama ya, Yesus ditangkap. Settingnya, kalau kita lihat lokasinya di mana? Kalau kita lihat Yesus dan murid-muridnya pergi ke seberang sungai Kidron menuju sebuah taman yang secara tradisi dipercaya sebagai Taman Getsemani, tapi di Injil Yohanes tidak tulis Taman Getsemani, hanya taman saja. Penulis menekankan bahwa taman ini adalah tempat yang sering dikunjungi oleh Yesus bersama murid-muridnya. Kenapa? Karena Yudas tahu tempat ini. Yudas familiar. Kalau Yudas tahu tempat ini, maka kemungkinan mereka sering mengunjungi tempat ini. Dan kalau kita ingat, Injil Yohanes agak berbeda dengan Injil lain. Injil Yohanes itu 3 kali Yesus ke Yerusalem. 3 kali perayaan Paskah. 3 kali Anukah. Gitu ya. Sehingga kalau lokasinya memang dekat Yerusalem, maka tiap kali mereka pergi ke Yerusalem, mungkin mereka selalu mampir ke sini. Makanya Yudas sangat tahu. Injil Sinoptik kan cuma sekali Yesus datang ke Yerusalem ya untuk mati gitu. Agak berbeda memang catatannya. Tapi tidak apa-apa, kita tidak usah bertanya mana benar mana salah karena memang tiap Injil itu punya keunikan dan fokus masing-masing. Yang kadang kalau kita berusaha satu kan susah. Karena memang masing-masing biarkanlah Injil Yohanes menjadi Injil Yohanes, Injil Matius menjadi Injil Matius, dan begitu seterusnya. Menarik. Kalau di dalam naratif itu biasanya latar itu tuh memainkan peran. Ada simbolisme tempat. Kenapa? Apa simbolisme tempatnya? Taman ini mungkin mengingatkan pembaca pada Taman Eden, tempat kejatuhan manusia pertama.
Orang pembaca Yahudi itu membaca taman yang mereka ingat adalah Taman Eden biasanya, ya. Jadi ada alusi terhadap apa namanya ke Taman Eden. Maka di sini penangkapan Yesus menandai awal penderitaannya yang akan membawa pemulihan dari kejatuhan. Jadi seperti memakai image Taman Eden, tapi kalau Taman Eden itu bagaimana si manusia mulai hidup bebas ya, kemudian terperangkap di dalam dosa, jatuh dalam dosa dan akhirnya terperangkap dalam dosa. Kalau ini kebalikannya, memang Yesus ditangkap, tapi bukan untuk terperangkap dalam dosa, tetapi untuk membebaskan dari dosa. Dia memiliki alusi, apa ya bahasa Indonesia-nya alusi, agak bingung. Allusion gitu. Itu seperti ada apa ya referensi ke situ. Ada seperti ketika si penulis menulis ini, dia dengan sengaja menempatkan, mendesain supaya orang membaca itu orang langsung relate ke situ, relate ke sesuatu yang pernah ada, gitu ya. Kayak misalnya pencurahan Roh Kudus itu ada alusi ke apa namanya Menara Babel misalnya, gitu ya. Jadi bahasa terpecah-pecah seperti itu maksudnya. Nah, kalau kita lihat ini menjadi simbolisme tempat sebetulnya. Nah, kita akan lihat masalah lokasi ini akan saya bahas menjadi satu bagian berbeda nanti. Tapi kita lihat dulu. Ada semacam alusi dari kisah ini kepada kejatuhan manusia sebagai konsep paralel tapi kontras. Jadi kayak seperti sama tapi berbeda. Gitu ya, kayak misalnya, kalau kita baca tentang pencurahan Roh Kudus dengan kisah Menara Babel, kan Allah turun membuat mereka berbahasa-bahasa yang lain kan. Tapi memecah kalau di Babel. Kalau pencurahan Roh Kudus, Allah turun membuat mereka berbahasa-bahasa yang lain, Roh Kudus turun, tapi menyatukan. Ya, kisahnya kurang lebih mirip, tapi intinya kontras gitu ya. Seperti bersama tapi saling menentang. Itulah Alkitab kita sangat sangat kaya dan sangat indah gitu. Nah, ini pun begitu. Mari kita lihat karakterisasi. Tokoh utama jelas Yesus. Yesus adalah tokoh protagonis yang secara konsisten terus-menerus. Dia sadar sepenuhnya bahwa dia dan Injil Yohanes itu ingin menunjukkan bahwa Yohanes 18 ingin menunjukkan bahwa Yesus tahu segala sesuatu yang terjadi. By the way, Bapak Ibu, apakah sudah membaca Yohanes 18 sebelum kita kelas hari ini? Saya lupa menanyakan. Udah ya? Karena kalau nggak Sudah. baca takut eh sudah ya. Oke oke, good good. Memang harus baca sebelumnya supaya kita tahu lagi di mana. Nah, kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes 18 ini ayat 4 apalagi, dia tahu sekali apa yang akan terjadi. Yesus itu tahu dan secara aktif dia menyerahkan dirinya. Jadi, pesan pertama yang muncul dari karakter Yesus, Yesus itu protagonis, dia mengendalikan sesuatu tetapi dia menyerahkan dirinya. Maka inilah berserah, ini bukan menyerah. Memberikan perbedaannya bahwa Yesus itu tidak menyerah. Yesus itu menyerahkan dirinya. Agak beda surrender and give up gitu ya. Kalau kalau kita sekarang seringkali menyerahkan sudah nggak ada pilihan. Jadi Injil Yohanes si penulis Injil Yohanes ingin menunjukkan bahwa kalau Yesus ditangkap itu bukan karena Yesus yang akhirnya tidak bisa mengatasi orang-orang ini, tapi karena dia yang benar-benar menyerahkan dirinya. Dia tetap walaupun dia diserahkan dia tetap in control. Dia tetap mengendalikan situasi. Lalu kemudian kalau kita lihat Yudas, Yudas menjadi antagonis di sini. Yudas yang disapa sebagai pengkhianat, dia memimpin pasukan untuk menangkap Yesus. Sorry, ini typo saya. Memimpin pasukan untuk menangkap Yesus, dia datang bersama prajurit Romawi dan penjaga bait suci, bait Allah. Dan ini memperlihatkan kekuatan yang digunakan untuk menangkap Yesus. Yudas itu menjadi sosok yang berseberangan dengan Yesus dan dia membawa para antagonis lainnya. Lalu kalau kita lihat prajurit dan penjaga, mereka itu pendukung. Jadi di dalam naratif, kalau kita kita image kita lihat ini sebagai cerita. Biasa di cerita itu ada pemeran figuran pendukung. Figuran itu bisa antagonis, bisa protagonis, gitu ya. Kalau kalau kita misalnya mungkin yang paling dekat apa ya? Kalau kita lihat cerita misalnya Layangan Putus gitu ya. Kan itu ada kisah ada protagonis si para pembantunya si siapa tuh? Eh pembantunya siapa namanya? Pokoknya pemeran utamanya, Cina. pembantu istri pertama.
Kinan, Itu kan pendukung kan? Iya, siapa? Kinan yang Kinan ya. Betul. Nah, itu kan pendukung, protagonis tuh, pemeran pendukung. Tapi kalau penjaga ini kebalikan. Pendukung antagonis, gitu ya. Dia hadir untuk mendukung si antagonis, tapi dia bukan pemeran utama. Nah, kita akan ketemu lagi pemeran yang lain, Petrus. Nah, di dalam karakterisasi biasanya ada pemeran ambigu. Eh, ada satu ahli perjanjian baru, namanya Susan Susan Highland di Emory University. Dia tuh menulis satu buku analisis karakter dan salah satunya Petrus. Dan Injil Yohanes itu suka sekali memakai karakter yang ambigu. Si siapa namanya? Nikodemus ambigu, nggak jelas sih apakah dia penjahat atau dia orang baik. Petrus juga ada ambigunya, dan beberapa orang Yahudi juga ada ambigunya itu di dalam analisisnya. Nah, Yesus pun ada ambigunya. Tapi Yesus tuh bukan ambigu antara antara antagonis dan protagonis. Ada ambigunya beda gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat ini ambigu adalah karakter yang agak nggak jelas. Siapa sih dia ini? Kalau kita membaca itu kita membaca. Dia bakal jadi siapa ya? Bakal jadi orang baik, bakal jadi penjahat, bakal jadi protagonis. Pernah ketemu ya kalau kita baca atau nonton gitu ya. Bayangkan kita nonton saja gitu ya. Pasti kan nonton itu kan lahir dari narasi ya, satu narasi. Nah, eh di dalam skrip narasi itu kan pasti sudah ada. Kalau kita lihat ada tokoh-tokoh yang ambigu, menjadi apa dia ini? Apakah jadi teman, jadi rekan, jadi musuh? Kalau nonton Marvel kan ada siapa tuh namanya eh, yang tadinya membela si Thanos gitu ya, yang kayak siapa sih namanya yang kayak botak gitu ya, perempuan. Itu kan bingung. Dia ini siapa? Bakal jadi kalau ikut apa namanya? eh, Guardian of Galaxy kita bingung dia bakal jadi jadi teman atau jadi musuh. Nah, Petrus tuh ada di sini nih. Bagian pertama ini Petrus ditempatkan ke sini. Nanti apalagi yang kedua makin ke situ. Nah, Petrus nanti akan menyangkal Yesus dan dia bertindak secara impulsif. Bahkan sebenarnya menariknya bahwa walaupun si Yudas antagonis, tetapi yang berlaku antagonis dalam tanda kutip, yang kontras dengan Yesus adalah Petrus. Karena Petrus itu kontras sekali dengan Yesus. Ketika Yesus memilih dia mengendalikan situasi dan dia menyerahkan nyawanya, dia memilih menolak kekerasan, Petrus hadir dengan membawa kekerasan. Dia memotong, itu kan? Dia melakukan kekerasan si Petrus. Jadi ada kontras. Makanya Petrus ini ambigu. Padahal secara pihak dia ada di pihak Yesus kan. Tapi tindakan dia kontras dengan Yesus. Nah, ini kompleks ya. Penokohan itu sangat kompleks. Oke, kita lanjut. Tadi kita akan summarize. Alur naratifnya, ada ketegangan mulai terbangun dalam bentuk dialog. Kita akan temukan gini. Yesus mengambil kendali penuh, meskipun ini adalah momen ketika Yesus ditangkap, sang narator atau si penulis Injil ini menekankan otoritasnya. Yesus secara sukarela maju dan bertanya kepada mereka, siapa yang kamu cari sih? Yesus bertanya, kamu cari siapa? Dan hal ini menandakan bahwa Yesus tidak takut menghadapi apa yang akan terjadi. Ini pertanyaan retoris sebetulnya. Siapa yang kamu cari? Yesus maju dan bertanya. Lalu pernyataan menegangkan Yesus muncul begini. Ketika mereka bertanya bahwa mereka mencari Yesus dari Nazaret, Yesus jawabnya dengan tegas, akulah dia. Dan di dalam teks bahasa Yunani, kata akulah dia di sini adalah ego eimi. Apakah Bapak Ibu sudah masih ingat, mungkin dibahas nggak ya di waktu eksposisi Yohanes 8? Ego eimi itu kan merujuk kepada Keluaran 3 ayat 14, ketika Allah menampakkan diri kepada Musa, dan dia berkata bahwa aye eser aye, aku adalah aku. Kata di dalam terjemahan Septuaginta ditulis ego eimi, gitu ya. Dan itu yang dipakai di dalam Yohanes 8 ayat 54 kalau nggak salah. Dan dipakai untuk, makanya orang Yahudi ingin merajam Yesus dengan batu. Gara-gara Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku ada. Kalau terjemahan bahasa Indonesia gitu ya. Tapi kalau di dalam bahasa Inggrisnya sebelum Yesus ada, atau di dalam bahasa Yunani adalah aku adalah aku. Makanya orang Yahudi melempar dengan batu karena itu dianggap penghina, dia telah menyamakan dirinya dengan Allah. Dan ini menjadi tegang
Menarik ketika Yesus bicara tentang Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah aku, ego emi, yang merujuk kepada identitas ilahi yang digunakan oleh Allah dalam Keluaran 3 ayat 14, digunakan oleh Yesus misalnya. Dan ada ada kekuatan tiba-tiba, kayak itu narasi seperti kayak kalau kita bayangin tiba-tiba tuh bush, gitu ya. Kita harus memainkan imajinasi Bapak Ibu ketika kita membaca teks. Dan ini sebuah narasi. Tapi di imajinasinya jangan liar ya, jangan di luar dari teks itu gitu. Tiba-tiba Yesus jadi Bruce Lee kan, bukan gitu. Tapi tiba-tiba ada satu kekuatan yang membuat orang itu prajurit itu mundur dan jatuh ke tanah. Apa sih tujuannya si penulis ingin menunjukkan ini? Apakah dia ingin cerita ini jadi fenomenal? Enggak. Dia mau mempertegas sekali lagi bahwa Yesus itu ilahi. Yesus Allah. Karena kalau kita melihat ke dalam keluaran, ke dalam kisah keluaran maupun kisah ulangan, ketika Allah itu datang, Allah itu hadir, para umat-umat Allah tidak sanggup untuk menghadapinya. Ya, mereka tersungkur, mereka tidak sanggup untuk menghadapi kedahsyatan Allah. Dan ini seperti diulang di dalam narasi ini. Ketika dia menyatakan dirinya sebagai Allah, ego eimi, tiba-tiba ada kekuatan yang membuat orang itu tidak tahan. Jadi kalau ada yang bilang Alkitab tidak mencatat Yesus sebagai Tuhan, maka orang itu harus belajar bahasa asli gitu ya, dan melihat lebih kontekstual. Nah, lalu ada pengulangan gitu, dan menarik diulang lagi. Yesus tanya lagi nih, siapa yang kamu cari? Nah, kita tuh kalau kalau kita belajar Alkitab, kita mesti fokus ke masalah detail kayak gini. Kenapa harus diulang? Biasa di dalam Alkitab itu, di dalam rumus hermeneutik, biasanya pengulangan, repetition means ini, intention. Itu eh, repetisi, pengulangan berarti penekanan. Maka ini penekanan sekali lagi yang terjadi. Gitu ya. Mereka sekali lagi menjawab dan Yesus menegaskan bahwa dia yang mereka cari. Dan menarik, di momen itu Yesus meminta supaya muridnya dilepaskan. Ini kan tegang nih. Tiba-tiba mereka tersungkur, bla bla bla. Tiba-tiba Yesus sendiri menyelesaikannya. Jadi bukan mereka yang mengatasi Yesus, tetapi Yesus yang mengatasi dirinya sendiri. Nangkap ya maksudnya? Biasa kan kalau narasi itu, kalau misalnya kita nonton film superpower gitu ya, wah dia udah sangat kuat, akhirnya apa? Mereka gimana nih untuk bisa menemukan kelemahan dia dan mengatasi si dia ini? Begitu kan biasanya kalau film. Akhirnya ketika si penjahat misalnya, let's say, atau penjahat atau si jagoan itu kemudian eh, kalah, melemah, karena lawannya yang berhasil melemahkan. Tapi narasi ini berbeda sekali. Bahwa kalau Yesus akhirnya bisa diserahkan, itu karena dia sendiri yang menyerahkannya. Dia menunjukkan bahwa dia tidak sanggup dihadapi oleh siapapun, dan ini tidak muncul di Injil lain, hanya di dalam Injil Yohanes. Dia tidak sanggup dihadapi oleh apapun, oleh siapapun, sehingga dia benar-benar menyerahkan dirinya. Dia mengatasi dirinya. Dan dia mau minta supaya murid-muridnya dibebaskan. Ada alusi bahwa Yesus ini gembala yang baik yang melindungi kawanan dombanya. Murid-muridnya dibebaskan, dan dia yang ditangkap. Dan lanjutkan. Maka ini mulai kita ke klimaks lebih tinggi lagi. Klimaks dan nanti klimaks. Maka tapi tiba-tiba nih, udah Yesus mau diserahkan, klimaks nih tiba-tiba datang. Si Petrus bertindak, gitu ya. Yesus kembali bertindak. Jadi udah mulai narasi gini. Naik, turun, naik lagi. Gitu ya. Naik lagi tiba-tiba apa? Petrus tiba-tiba bertindak. Tindakan impulsif Petrus dengan penuh semangat dan keberanian, dia menghunus pedangnya dan menyerang seorang hamba imam besar bernama Malkus, memotong telinganya, dan ini menunjukkan respons manusiawi yang sangat impulsif terhadap krisis. Dan ini bertentangan dengan Yesus. Maka Petrus itu konsisten sekali loh Bapak Ibu, bertentangan dengan Yesus. Makanya Yesus pernah bilang apa? Menyala engkau iblis. Engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan oleh Allah. Menarik. Petrus kembali mengambil tindakan. Dan akhirnya Yesus menegur Petrus. Yesus dengan segera menghentikan Petrus. Ini menunjukkan bahwa kekerasan bukanlah jalan yang Yesus pilih. Yesus berkata, sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?
Ini adalah pernyataan ketaatan penuh Yesus kepada kehendak Allah, yaitu bahwa penderitaan dan kematiannya adalah bagian dari rencana keselamatan ilahi. Petrus masih nggak nyambung. Sampai di momen ini Petrus masih nggak nyambung. Petrus masih mengambil tindakan yang kontras karena dia tidak memahami kenapa guruku, kenapa Sang Mesias harus disalibkan. Maka kita sampai kepada tema dan motif dari Injil Yohanes, ya bagian pertama. Temanya gini, dia yang pertama, Yohanes 18 ayat 1 sampai 11 ingin menunjukkan Yesus punya otoritas. Bahwa Yesus sangat berotoritas. Injil Yohanes seolah-olah ingin mengatakan bahwa meskipun Yesus ditangkap, gitu ya, dengan Injil Yohanes dengan jelas menunjukkan bahwa Yesus tidak berada di bawah kendali manusia. Tetapi secara aktif dia mengarahkan, ya, si penulis ini mengarahkan peristiwa-peristiwa ini. Yesus sendiri yang mengarahkan bahkan. Maka penangkapan Yesus itu terjadi bukan karena dia tidak berdaya, tetapi karena dia menyerahkan dirinya sesuai dengan rencana ilahi. Sangat berbeda. Dengan Markus itu sangat berbeda. Nanti Bapak Ibu akan sadar ketika di dalam penyaliban, di dalam Injil Yohanes ada kata tetelestai. Sudah selesai. Misi banget tuh. Tidak ada kata Eloi, Eloi lama sabaktani, teriakan rapuh, teriakan penderitaan Yesus. Injil Yohanes menghilangkan itu. Injil Yohanes benar-benar menggambarkan Yesus sebagai Allah yang benar-benar ready menyerahkan dirinya. Maka ini kan menarik dari Injil kita ya. Semua punya perspektif yang khas dalam menggambarkan Yesus. Makanya saya sedikit kurang setuju dengan apa ya? Mungkin bolehlah kalau untuk jemaat awam. Tapi kalau kita belajar Alkitab kayaknya kisah kisah Tuhan Yesus itu kalau dicampur-campur itu menghilangkan keunikan masing-masing Injil. Kan kalau biasa film The Passion of Christ dan sebagainya itu kan mencampur ya masing-masing perspektif. Boleh-boleh saja, tapi perlulah diimbangi dengan cerita yang hanya menurut Injil mana, hanya menurut Injil ini, hanya menurut Injil itu, memberikan kita kekayaan perspektif masing-masing. Yang kedua adalah ketaatan Yesus. Bahwa Yesus walaupun berotoritas, dia memiliki ketaatan. Dia memiliki ketaatan kepada Bapa dengan menyebut cawan yang harus diminumnya, yang merujuk kepada penderitaan dan kematian yang akan datang sebagai bagian dari kehendak Allah. Tema ini konstan di dalam bagian yang pertama. Dan tema yang ketiga adalah Petrus dan Yesus itu kontras dengan Yesus. Petrus kontras dengan Yesus. Yesus menerima nasibnya dengan penuh kesadaran dan ketaatan, sementara Petrus bertindak impulsif. Dia tidak memahami sepenuhnya misi Yesus. Tindakan Petrus menggambarkan kegagalan manusia untuk memahami jalan keselamatan Allah, yang tidak melibatkan kekerasan ataupun perlawanan politik. Petrus gagal memahami Yesus. Petrus gagal memahami kemesiasan. Makna dari Mesias itu sendiri apa? Mereka fokus kepada perlawanan politik secara langsung. Tapi Yesus mengambil jalan yang tidak bisa ditebak. Coba kalau kita di posisi Petrus. Sekarang kita mungkin bilang Petrus tuh parah banget sih. Coba kita di posisi Petrus. Dengan pengharapan mesianik bertahun-tahun yang kita sudah miliki. Didoktrin bahwa si Mesias akan menghancurkan Romawi. Terus tiba-tiba Yesus datang dan menyerahkan nyawanya. Kita tuh, hah? Gitu ya. Kita akan bingung. Kita akan gagal paham. Tapi itulah Tuhan. Nah, maka kalau begitu kita bisa simpulin gini. Bagian ini merupakan pengantar penting untuk semua kisah penderitaan Yesus. Gitu ya. Benar, ini menjadi pengantar yang sangat penting. Pengantarnya adalah Yesus menyerahkan dirinya. Yesus mati bukan hasil persekongkolan. Yesus mati bukan karena hasil dari kehebatan para pemberontaknya, para lawannya. Tapi Yesus mati karena dia yang menyerahkannya. Makanya kalau Bapak Ibu lihat ketika di dalam Injil Yohanes di pasal-pasal sebelumnya, ketika orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus, selalu apa dibilang? Waktunya belum tiba. Jadi bukan karena mereka yang bisa mencelakai Yesus, tapi Yesus yang memberikannya, gitu ya. Maka Injil Yohanes ingin menunjukkan bahwa penangkapan Yesus ini bukan satu hasil dari perbuatan manusia,
Tetapi ini perbuatan Allah. Allah yang menyerahkannya. Allah yang mengizinkan ini terjadi. Manusia tidak akan mampu tanpa Allah yang menyerahkan dirinya. Tanpa Yesus yang menyerahkan dirinya. Yohanes ini ingin menekankan bahwa penderitaan Yesus bukanlah tanda kekalahan, tetapi bagian dari rencana yang telah diatur sejak awal. Sejak awal telah diatur, dan Allah yang memang mempersiapkan ini. Lalu kalau kita lihat, Yesus adalah tokoh utama yang berkuasa dalam narasi ini. Bukan sebagai korban yang tidak berdaya, melainkan sebagai gembala yang menyerahkan nyawanya dengan penuh kesadaran demi keselamatan umat manusia. Injil Markus menggambarkan Yesus itu sebagai korban. Kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, Injil Markus itu menggambarkan Yesus sebagai korban. Kenapa? Karena konteks Markus itu di masa di mana mereka sedang menderita. Markus ditulis sekitar tahun 68 Masehi, di mana saat itu Yerusalem sedang dikepung, orang-orang Yahudi sedang menuju ke pemusnahan oleh Roma. Dan pada masa itu ketakutan di mana-mana. Jadi si Markus ingin mengatakan bahwa tenang, it's okay kamu ketakutan, karena Tuhan juga mengalami ketakutan. Yesus juga mengalami ketakutan. Jadi Yesus memberikan pesan solidaritas di dalam ketakutan. Tapi dalam Injil Yohanes sedikit berbeda. Injil Yohanes tidak mau menunjukkan itu. Yang dia ingin menunjukkan, yang dia ingin tunjukkan adalah Yesus berkuasa. Dia sebagai gembala yang menyerahkan dengan penuh kesadaran demi keselamatan umat manusia. Di sinilah kita bisa melihat kematian Yesus itu sebagai kematian gembala yang baik. Dan gembala yang baik lalu merujuk kepada perjanjian lama, yang sebenarnya merujuk kepada Allah. Nah, maka manusia terbagi ke dalam dua golongan. Menariknya, manusia terbagi ke dalam dua golongan. Ada yang melawan Yesus, Yudas, dan para penjaga, dan para prajurit Roma, dan orang yang gagal memahami Yesus. Manusia terbagi ke dalam dua golongan ini. Petrus. Maka kalau kita melihat narasi ini, janganlah kita berpikir bahwa kita bisa berada di pihak Yesus. Narasi ini ingin menunjukkan bahwa manusia itu gagal, dan murid-muridnya lari kemana-mana, tersebar. Gitu ya. Maka kalau kita mau menempatkan diri kita ke dalam teks, jangan tempatkan diri kita sebagai pembela Yesus yang akan mengerti maksud Yesus, yang akan sejalan dengan Yesus, tapi tempatkan diri kita sebagai murid Yesus. Yang kalau bukan karena anugerah Tuhan, kalau bukan karena Roh Kudus, kita pasti tidak mampu memahaminya. Kita pasti akan memilih jalan seperti Petrus, gagal memahami Yesus dan bertindak impulsif, malah bertindak kontras dengan Yesus. Gitu ya. Jadi kita tuh ada di situ. Saya jangan sampai ini, karena ada kecenderungan gini. Kita seringkali membaca Alkitab dengan over positivism terhadap diri kita. Over positivity dengan diri kita. Seolah-olah kita tuh pasti di dalam menjadi tokoh positif. Gitu ya. Padahal kalau kita membaca Alkitab dengan baik, Alkitab itu adalah kisah semua orang yang broken. Semua orang yang broken kecuali satu, ya Allah, ya Yesus. Sehingga semua orang yang broken itu menunjukkan bahwa mereka tidak bisa menjadi patokan hidup kita. Kita kurang lebih sama dengan mereka, sama-sama orang yang bergumul di dalam dosa yang gagal, sehingga merujuk kepada satu sosok sempurna, yaitu Yesus. Gitu ya. Kita tidak lebih baik dari murid-muridnya. Karena kita sudah baca ceritanya sudah selesai. Makanya seolah-olah kita tahu, oh yang benar ini. Kalau kita belum selesai ceritanya, beda gitu ya. Nah, bagian yang kedua adalah Yesus di hadapan imam besar. Dihadapkan ke imam besar. Ingat latar tadi dari taman, dan saya akan bahas secara konsentrasi, secara fokus nanti tentang latarnya. Sekarang berubah. Dari taman, sekarang ke halaman rumah atau istana imam besar. Setelah Yesus ditangkap, gitu ya, di taman Yesus dibawa terlebih dahulu ke Hanas, mertuanya Kayafas, imam besar pada tahun itu. Nah, pengadilan ini merupakan persiapan sebelum Yesus diserahkan kepada otoritas Romawi. Di sini, Yesus mengalami penghakiman religius dari orang-orang Yahudi. Tapi kalau kita lihat simbolisme dari pengadilan ini, bahwa si pengadilan ini sebenarnya adalah satu, ya, pengadilan di halaman rumah imam ini sebenarnya sedang memperlihatkan ketidakadilan, sedang menunjukkan bahwa di mana para pemimpin agama yang seharusnya menjaga kebenaran justru menjadi alat untuk menghukum sang Mesias, sang Logos, yang tidak bersalah.
Ini ketika Yesus yang ada di taman, seharusnya taman itu menjadi tempat dia, tempat di mana kehidupan yang ideal itu berada, tempat di mana kebenaran itu ada, tempat di mana persekutuan dengan Allah itu ada, karena merujuk kepada Eden, taman di Eden. Sekarang dia pindah ke dalam ruang lingkup manusia, pengadilan. Ketika ada kebenaran di taman, sekarang hanya ada ketidakadilan dan ketidakbenaran di halaman rumah imam besar, gitu ya. Dan mereka yang harusnya menjadi penegak kebenaran justru menjadi alat untuk melawan kebenaran. Nah, mari kita lihat karakterisasinya, penokohannya. Sekali lagi, Yesus tokoh utama, dia protagonis. Sekalipun dia menjadi tahanan, dia tetap tenang dan memegang kendali atas situasi. Narator menunjukkan bahwa penderitaannya terjadi bukan karena ketidakberdayaan, tetapi karena penyerahannya yang pada rencana Allah. Konsisten ya Yesus ya dari awal ya. Dan kalau kita lihat Hanas, dia ini kan tokoh antagonis. Dia mantan imam besar dan tokoh berpengaruh dalam agama Yahudi. Saat itu, Hanas memiliki otoritas yang dianggap sebagai tokoh kunci dalam pengadilan Yesus. Tokoh selanjutnya adalah Petrus. Petrus protagonis ambigu. Petrus meskipun mengikuti Yesus dari jauh, menunjukkan keberanian yang bercampur ketakutan. Marilah kita sejenak menghargai Petrus. Kita tahu Petrus adalah seorang pengecut. Ditanya sama budak perempuan, 3 kali dia menyangkal. Tahukah Bapak Ibu, dalam konteks abad pertama, kalau ditanya sama perempuan itu, maafkan saya tidak, saya tahu ini tidak benar, itu abad pertama seperti, tapi kita perlu mengerti konteks abad pertama. Dalam dunia abad pertama, perempuan tidak dianggap kredibel untuk bersaksi. Ya, jadi kalau kita kalau misalnya Bapak Ibu ada persidangan, ada 10 perempuan lawan satu laki-laki menang. Karena perempuan tidak dianggap sama, setara dengan laki-laki. Dia tidak bisa mewakili dirinya sendiri dalam bersaksi, maka perempuan itu tidak boleh bersaksi. Makanya aneh sekali nanti di dalam kisah kebangkitan Yesus, Yesus menjadikan perempuan saksi utama. Ini sedikit teaser gitu ya. Itu bagus sekali sebenarnya. Ada unsur di mana Yesus membebaskan yang tertindas, menjadikan mereka saksi. Maka kalau kisah Injil itu, kalau 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 misalnya ini hanya kisah buat-buat, kenapa pula perempuan yang dijadikan saksi sama Yesus? Kalau dia tujuannya supaya itu didengarkan dan dipercaya orang, tidak mungkin dia memilih perempuan. Kecuali memang itu apa adanya yang terjadi. Karena kalau orang buat cerita, orang tuh tidak akan buat cerita perempuan yang menjadi saksi. Paulus mencatat bahwa saksi pertama laki-laki kebangkitan Yesus bukan Maria Magdalena, bukan perempuan, tapi Kefas, Petrus, di dalam 1 Korintus. Kenapa? Karena konteks kesaksian tidak kuat menaruh perempuan sebagai saksi. Tapi kita lihat Petrus. Petrus ditanya sama perempuan. Bukan hanya perempuan, bahkan budak perempuan. Yang kalau dia berteriak pun, lu ini apa namanya? Lu itu temannya dia ya? Nggak akan ada orang yang dengerin. Petrus cuma ngomong, siapa kamu? Gitu kan. Petrus hanya perlu membantah. Tapi apa yang terjadi dengan Petrus? Petrus menyangkal Yesus. Orang, bayangin gereja mula-mula ketika mereka membaca Petrus menyangkal Yesus, gitu ya. Apa yang terjadi? Gila. Ini pecundang abis nih orang. Pengecut abis nih orang. Tapi menariknya ketika cerita Injil ditulis, Petrus itu sudah menjadi soko guru. Dia sudah menjadi rasul yang sangat dihargai. Dia sudah bahkan disebut sebagai kepala para rasul. Walaupun sebenarnya kepala sesungguhnya Yesus. Tapi dia sosok yang sangat dominan. Maka Injil ini aneh. Injil ini agak berbeda dengan autobiografi. Kalau orang mau meninggal, biasanya autobiografinya menyebutkan hal-hal yang baik saja kan. Wah, dihormati gitu ya. Wah, ceritanya jadi heroik. Tapi Injil mencatat apa adanya seorang suku guru, seorang rasul terkemuka, seorang sosok Kristiani yang besar, pernah menjadi pengecut, ditanya sama budak perempuan, dan dia menyangkal. Itu kayak begini, Bapak Ibu. Bayangin kalau ditanya sama anak 1 tahun yang bahkan nggak bisa ngomong jelas, dituduh kamu gini, terus dia takut sama anak gara-gara laporan anak. Kurang lebih begitu. Sepengecut itu.
Tapi menariknya ini ambigu. Kan seharusnya pengecut sekali. Tapi dari semua murid, gitu ya, Petrus yang datang ke pengadilan itu. Yang lain terpencar kemana-mana. Walaupun nanti ada murid yang dikasih, tapi itu panjang, gitu ya. Maka aneh sekali. Injil Yohanes itu suka aneh. Thomas yang katanya meragukan, tapi Thomas yang pertama kali mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Allah. Jadi Injil Yohanes suka memainkan orang tuh di dalam ambiguitas. Pengecut tapi ada beraninya, peragu tapi yang mengaku Yesus sebagai Tuhan. Jadi kayak sulit menemukan. Jadi karakter di dalam Injil Yohanes itu sangat dinamis, gitu ya, bukan stagnan. Nah, kita lanjutkan. Dan Petrus ini menunjukkan kelemahan manusia untuk mengikuti Yesus. Petrus menggambarkan bahwa semua orang memang akan gagal mengikuti Yesus. Semua kita akan menjadi pengecut ketika kita bicara mengikuti Yesus. Nah, lalu kita masuk ke pelayan-pelayan. Pelayan-pelayan ini memang figuran. Budak-budak ini memang figuran penyambung narasi. Tapi para pelayan dan pejabat Yahudi yang hadir dalam interogasi Yesus, mereka semua figuran. Nah, mereka itu memainkan peran kecil tetapi penting dalam narasi, terutama terkait dengan penyangkalan Yesus. Tujuan mereka hadir ini, mereka tidak hadir untuk diri mereka, tapi mereka hadir untuk menunjukkan kebobrokannya Petrus. Menunjukkan seberapa pengecutnya si Petrus itu. Tujuan kehadiran mereka itu kurang lebih untuk itu, ya. Jadi mereka hadir bukan sebagai tokoh utama, bukan sebagai tokoh yang signifikan, tetapi untuk melayani si salah satu tokoh utama itu Petrus. Lalu Kayafas juga antagonis, tapi ambigu. Tokoh ambigu itu sangat penting dikarakterisasi. Sebagai imam besar, Kayafas berperan dalam konteks politik yang rumit sebetulnya. Ya, dia menjadi penghubung religius dan politik Yahudi dan Romawi. Dia sangat pragmatis dalam pendekatannya, lebih memprioritaskan stabilitas politik daripada mengejar kebenaran. Berpikir bahwa lebih baik satu orang mati, lebih bangsa daripada membiarkan semua bangsa binasa. Kayafas tuh berpikir seperti itu. Orang yang suka dengan kekuasaan biasa suka dengan Kayafas seharusnya. Seharusnya punya jalan berpikir dengan kekuasaan. Yang mau merelakan satu orang, mau merelakan minoritas demi stabilitas. Itu tokoh-tokoh Kayafas. Dia kalau untuk kepentingan orang besar, dia mau sekalipun dia harus menghancurkan satu kelompok kecil yang juga sebenarnya bagian dari dirinya, umatnya juga. Tapi kalau itu untuk kebaikan lebih besar, gitu. Kayafas itu sangat utilitarian di sini cara melihatnya. Dan hati-hati Bapak Ibu, kita seringkali punya mental seperti Kayafas loh. Betul? Saya cukup melihat bahwa saya ada mental Kayafas dalam hal ini. Kadang-kadang begitu. Ketika saya di kelas dulu waktu ngajar ya, kadang-kadang saya memilih menghukum satu orang, walaupun seharusnya dia masih bisa pendekatan yang lebih pelan-pelan daripada membimbing satu anak, supaya yang lain tidak terganggu. Hati-hati. Itu pragmatisme yang bisa jadi dengan Kayafas. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Ini rumit nih. Kayafas itu menggambarkan dinamika para politikus kan ya. Nanti akan mirip dengan apa namanya dengan si Pilatus. Tapi menariknya begini, Kayafas itu memberikan satu nubuatan dan dikatakan itu tidak datang dari dirinya. Maka aneh sekali bahwa dia ini orang yang antagonis, tetapi menyatakan kebenaran untuk Yesus mati. Membingungkan. Makanya dia masuk ke dalam karakter yang ambigu. Tapi memang lebih condong ke antagonis. Petrus karakter ambigu tapi lebih condong ke protagonis. Gitu ya. Jadi itu karakterisasi. Mari kita lihat plot narasinya yang berkembang semakin tegang. Yesus itu ditangkap dan dibawa ke Hanas, gitu ya. Alur narasinya begitu. Yesus dibawa dalam penahanan dengan ikatan. Nah, ini sebenarnya ada satu simbolik, gitu ya, bentuk simbolik bahwa seorang tahanan yang diberlakukan sebagai seorang penjahat. Penulis mencatat bahwa Hanas adalah mertua Kayafas yang sebelumnya mengatakan lebih baik satu orang mati untuk bangsa ini. Nah, ini sebenarnya mengingatkan pembaca bahwa dia para pemimpin Yahudi untuk menyingkirkan Yesus demi kepentingan politik dan sosial. Maka ketika membaca ini, orang
penginjil-injil Yohanes itu tidak membaca pakai lensa religius. Bahwa konflik Yesus dengan konflik para pemimpin agama Yahudi, itu bukan semata-mata konflik religius, tapi itu adalah konflik politik. Karena intervensi Roma itu sangat bisa mengintervensi. Ada keributan sedikit, dia sangat bisa intervensi. Maka ini bukan hanya masalah religius. Nah, kita tuh kalau membaca Alkitab, seringkali kita menjadikan Alkitab sebagai tulisan rohani. Padahal begini, Bapak Ibu, pemisahan antara agama dan yang rohani, antara agama dan yang bukan agama, antara agama dan politik, pokoknya itu yang disebut sebagai sekularisme, itu baru tahun 1700-an setelah Revolusi Prancis. Jadi kalau kita balik ke dalam konteks Yesus, tidak ada pemisahan antara agama dan politik dan sosial. Dimensi agama selalu beririsan ketat dengan dimensi politik. Maksudnya begini, saya kasih contoh paling gampang begini. Bapak Ibu kalau baca tentang hukum Taurat itu bukan hanya aturan agama loh. Hukum Taurat itu mengatur bagaimana orang Israel beribadah kepada Tuhan, sekaligus bagaimana mereka hidup sebagai satu bangsa. Aturan politik. Selalu masalah aturan dewa-dewa selalu relate dengan masalah politik. Begitu. Jadi ketika kita bicara tentang konteks Injil Yohanes, ini juga punya dimensi politik yang sangat besar. Maka kalau kita bilang kita bersaksi, kita percaya Tuhan Yesus, dan kita hanya berkata bahwa tugas kita hanya tentang masalah rohani, kita sedang menjauh dari Yesus. Yesus itu, kalau saya izinkan saya membuat satu statement yang cukup bisa kontroversial, tapi asalkan Bapak Ibu mengerti dengan baik, tidak jadi kontroversial. Yesus berpolitik. Tapi politik Yesus bukan kontestasi politik. Bukan kontestasi perebutan kekuasaan politik. Yesus berpolitik dalam arti dia peduli terhadap masalah yang real dengan dunia, dengan masyarakat. Tapi dia tidak berkontestasi seperti para mau pilkada nanti. Dia tidak berkontestasi untuk menjadi raja, bukan. Yesus berpolitik secara non-violence. Yesus menunjukkan satu citra kehidupan yang seharusnya. Kehidupan politik itu kan sebenarnya politik itu artinya mensejahterakan kota gitu ya, dari kata polis. Tapi kita sudah melihat politik, kita langsung melihat negatif. Maka orang Kristen itu harus punya pertanggungjawaban politik. Kita tidak bisa diam, angkat kaki, duduk di tempat ber-AC, lalu kita ibadah kepada Tuhan tanpa peduli arah bangsa ini. Biarkan saja Indonesia mau hancur, mau apa, kita nggak usah peduli. Nggak boleh begitu. Justru kita harus punya keterlibatan sosial dan politik. Iman kita di gereja harus terwujudkan di dalam realita kita sehari-hari. Bagaimana kita bersama-sama mengusahakan kesejahteraan bangsa ini, itu contohnya. Harus ada dimensi itu. Dalam hal ini, Yesus memang berkontras secara politik, tapi kita akan lihat lebih jauh lagi nanti. Bentuknya seperti apa. Nah, maka simbolisme penangkapan itu menunjukkan begini, meskipun Yesus dikata diadili, narasi Yohanes tetap memperlihatkan bahwa ini terjadi bukan karena kelemahannya, tetapi sebagai pengenapan rencana Allah untuk menyelamatkan dunia, melalui kematiannya sebagai bentuk pertentangan dengan dunia. Injil Yohanes itu punya gaya bahasa dualisme. Aku dari atas, kamu dari bawah. Kerajaan dunia, kerajaan Allah, gitu ya. Kerajaan di atas, kerajaan di bawah. Terang dan gelap, apalagi siang dan malam. Itu dualisme, bentuknya dualisme. Dualisme artinya apa ya? Seperti hitam putih dipertentangkan. Dan Yesus tuh seolah-olah ada di sini, manusia tuh ada di sini. Begitu gayanya. Dan ini yang sedang muncul di sini. Maka tema yang motif di dalam Yohanes 18 ayat 12 sampai 27 begini. Kebenaran versus ketidakadilan. Yesus berulang kali menekankan bahwa ia mengajar di tempat terbuka dan mengajak orang-orang untuk berbicara dengan mereka yang telah mendengar ajarannya. Kontras dengan keterbukaan ini, itu adalah kecurangan dan ketidakadilan dari otoritas agama yang mengadilinya secara diam-diam. Ingat bahwa mereka datang kepada Yesus malam-malam diam-diam menangkap Yesus. Sedangkan Yesus sendiri beribadah secara terang-terangan, tetapi mereka tidak berani menangkap Yesus terang-terangan. Penangkapan ini pun, sekalipun beramai-ramai, dilakukan secara diam-diam. Maka lalu kemudian penyangkalan dan kesetiaan. Maka ini dua bentuk respon terhadap krisis. Ketaatan dan keberanian Yesus dan penyangkalan serta ketakutan Petrus.
Penyangkalan Petrus melambangkan kelemahan manusia yang menghadapi tekanan, tetapi juga menjadi bagian dari perjalanan pertobatan dan pemulihan Petrus di kemudian hari. Ini narasi yang terhubung nantinya. Bahwa Petrus memang berawal dari sini, sebagai seorang yang menyangkal Yesus. Dan yang terakhir adalah ironi kekuasaan. Imam-imam besar dan penjaga memiliki kekuasaan secara sosial dan politik. Tetapi mereka salah memahami kekuasaan sesungguhnya yang Yesus miliki. Ironi ini diperkuat ketika Yesus yang tampaknya diadili justru berdiri sebagai pribadi yang benar dan berkuasa secara moral. Oke, kita tahu bahwa Yesus telah, Bapak Ibu perlu melihat begini. Kita tahu bahwa Yesus itu mati untuk menebus dosa. Betul. Tapi kita jangan lupa, Yesus juga mati sebagai orang yang menjadi korban ketidakadilan. Yesus memang mati sebagai kurban untuk menebus dosa. Tapi jangan lupa, Yesus juga mati sebagai korban dari ketidakadilan. Gitu ya. Maka tidak bisa kita pisahkan antara perlawanan terhadap ketidakadilan dengan penebusan dosa. Seringkali saya pengen mengkritisi begini. Seringkali ketika kita bicara tentang pengorbanan Yesus di kayu salib, kita bicara pengorbanan Yesus di kayu salib hanya sebatas individualistik. Hanya sebatas saya bertobat, terima Tuhan Yesus, saya diselamatkan. Lalu one day saya bisa masuk surga. Padahal ketika kita bicara tentang pengorbanan di Tuhan Yesus di kayu salib, ada satu solidaritas dengan orang-orang yang menjadi korban ketidakadilan. Yesus benar menebus kita dari dosa, tapi Yesus juga menebus kita dari ketidakadilan. Maka Yesus bukan hanya menjadi kurban untuk menyelamatkan kita dari dosa, kurban seperti hewan kurban, tapi Yesus juga menjadi korban dari dunia yang tidak adil. Walaupun ketika Yesus menjadi korban, itu pun karena dia memberikan dirinya. Tapi setidaknya ketika kita membaca tentang penyaliban Yesus, kita boleh ingat begini. Ingatlah dengan orang-orang yang mengalami ketidakadilan. Setiap kali kita mengingat Tuhan Yesus di kayu salib, setiap kali kita melihat salib, maka yang harus kita ingat dua. Satu, penebusan dosa. Yang kedua, perlawanan terhadap ketidakadilan. Maka kita dipanggil, yang satu, untuk memberitakan bahwa dosamu sudah diampuni. Yang kedua, memberitakan bahwa ketidakadilan harus dilawan. Maka kita harus menjadi agen-agen yang bicara tentang ketidakadilan, yang mengkritisi dunia yang tidak adil. Maka gereja harus menyediakan satu sistem yang adil. Adil itu bukan berarti harus sama rata. Definisi adil itu hal yang beda gitu ya. Tapi etis kita harus, itu kompleks definisinya. Tapi etis kita harus sadar bahwa kita harus melawan ketidakadilan. Bagi saya, renungan saya pribadi, kalau melihat ketidakadilan, yang saya kepikiran adalah para korban. Entah korban yang ada di Palestina sana atau korban 98 yang belum selesai. Semua orang yang menjadi korban atau orang-orang yang mati dibunuh tanpa ada keadilan yang ditegakkan. Atau orang-orang yang kemudian disiksa, atau orang-orang yang mengalami pelecehan seksual misalnya, atau orang-orang yang mengalami manipulasi, eksploitasi, ditipu dan sebagainya, tetapi tidak dapat menerima keadilan. Kepada orang-orang itulah pesan Injil menjadi lebih terang benderang, bahwa Yesus memang menebus dosa saya, tapi Yesus juga bersolidaritas dengan saya yang menjadi korban ketidakadilan. Ini dua hal yang nggak boleh dipisah. Bayangkan kalau Bapak Ibu, bahkan masalah ketidakadilan itu mendahului masalah penebusan dosa. Maksudnya begini, bayangkan Bapak Ibu di konteks murid-murid Yesus, atau konteks para perempuan yang hadir melihat Yesus disalibkan. Mereka belum mengerti bahwa Yesus itu Tuhan. Kapan orang Kristen, orang komunitas awali itu memahami Yesus itu Tuhan? Setelah Yesus bangkit. Setelah kebangkitan, baru mereka membaca ulang peristiwa lamanya. Mereka ketemu dengan Yesus yang udah bangkit, mereka, oh dia ini Tuhan. Maka mereka memaknai ulang kisah yang di belakang itu. Dimaknai ulang, oh ini udah Tuhan. Ketika mereka melihat ke belakang, mereka sudah tidak lagi melihat sebagai manusia biasa, tetapi sebagai Tuhan. Tapi kapan Yesus dikenali sebagai Tuhan? Setelah kebangkitan.
Maka bayangkan sebelum mereka melihat kebangkitan, ketika mereka melihat Yesus disalib, apa yang mereka lihat? Orang benar yang disalibkan karena ketidakadilan. Yang mereka lihat itu yang pertama kali. Orang benar karena mereka belum memahami Yesus sebagai Tuhan. Yang tidak bersalah, tapi karena sistem dunia yang bobrok ini, dia menjadi korban ketidakadilan. Maka jangan lupakan aspek itu ketika kita bicara penderitaan Tuhan Yesus. Kita lanjutkan. Di dalam Yohanes 18, ada yang namanya bentuk paralelisme. Penyangkalan Petrus dan interogasi. Menarik ya, ternyata yang diinterogasi itu bukan hanya Yesus dalam narasi ini, tetapi juga Petrus. Narasi ini adalah narasi paralel. Kita lihat ya. Petrus memasuki halaman imam besar, gitu ya. Dia memasuki imam besar. Petrus mengikuti Yesus bersama seorang murid lain. Nah, karena murid ini dikenal oleh imam besar, mereka bisa masuk ke dalam halaman, di mana penyangkalan Petrus dimulai. Penyangkalan pertama, ketika seorang hamba perempuan atau budak perempuan bertanya, apakah kamu salah satu dari murid Yesus? Diinterogasi nih Petrus. Tapi dia mengintegrasi, yang menarik ini. Dia paralel tapi kontras. Petrus diinterogasi, tapi yang menginterogasi tidak punya kuasa. Yesus diinterogasi, yang menginterogasi adalah orang yang berkuasa. Tapi Petrus ketika diinterogasi, dia memberikan jawaban penyangkalan. Dia memberikan kebohongan. Dia tidak menyatakan kebenaran. Maka penyangkalan Petrus terjadi, kita menjadi simbol dari kelemahan manusia yang mencoba menyelamatkan diri dari bahaya. Sementara sementara Yesus gitu ya, di sisi lain dengan berani menerima penganiayaan. Yesus diinterogasi, dia tidak menyangkal satupun interogasi itu. Yesus tidak menyelamatkan dirinya sendiri. Di mana posisi kita? Kita kurang lebih sama dengan Petrus. Petrus kan sangat pede ya. Tuhan, sekalipun murid-murid ini semua, mereka semua terpencar kemana-mana. Aku sekali-kali tidak. Pede banget ya. Bukankah kita seringkali berpikir begitu? Gua nggak akan pernah tinggalin Yesus. Gua tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Godaan untuk terima duit banyak, ah, curang dikit-dikit ya. Mulai menyangkal diri kita. Mulai menyangkal Yesus. Pelan-pelan. Kita ada di posisi terus. Apakah saya sedang merendahkan kita? Bukan. Tapi kita perlu bergantung kepada anugerah untuk bisa kuat. Kita tidak bisa bergantung kepada diri kita sendiri. Nah, kita lihat dengan Petrus. Dengan Yesus. Yesus itu diinterogasi oleh Hanas. Gitu ya. Seorang yang powerful. Bayangkan dia sudah tidak menjadi imam, tapi dia masih punya kuasa. Ya, orang yang post-power syndrome. Di bagian lain, Yesus mulai diinterogasi oleh Hanas. Dia bertanya tentang ajaran Yesus dan tentang murid-muridnya. Yesus menegaskan bahwa dia selalu mengajar di depan umum dan tidak menyembunyikan apapun. Yesus sekali lagi menunjukkan bahwa gue nggak pernah sembunyi-sembunyi. Tanggapan Yesus dengan keberanian dan kejelasan, Yesus menantang Hanas untuk membuktikan jika dia berkata salah. Dan ini memperlihatkan Yesus yang terus terang dan kebenaran keilahinya, meskipun berada dengan situasi yang tidak adil. Kontras sekali dengan Petrus, kan? Maka Yesus bahkan ditampar, salah satu penjaga menampar Yesus. Tindakan yang menunjukkan penghinaan terhadap kebenaran. Tindakan ini juga mengontraskan ketidakadilan manusia dengan kebenaran. Ingat bahwa tamparan itu satu simbol di dalam orang Yahudi. Simbol penghinaan. Kalau kita ditampar itu simbol penghinaan. Dan Yesus mengalami itu. Tapi lihat dua orang ini, Petrus diinterogasi oleh orang yang tidak berotoritas, dia menyangkal. Yesus diinterogasi oleh orang berotoritas dengan resiko dihukum, Yesus tidak menyangkal. Kontras. Maka kita tuh begini, lebih banyak tuh ke atas.
Saya tidak berani, Bapak Ibu, untuk bicara saya di bawah. Saya bisa seperti Yesus. Kepengen nggak bisa seperti Yesus? Kepengen. Tapi jujur saya tidak berani. Saya lebih merasa bahwa saya ada di atas bisa jadi. Mungkin kalau tidak ada kesulitan aman. Tapi kalau ada hal-hal yang saya tidak pernah berani untuk mengatakan bahwa saya bisa seperti Yesus. Kalaupun saya bisa akhirnya tidak menyangkal Yesus dan tetap bertindak benar, saya cukup yakin itu karena Roh Kudus bukan karena saya. Kalau saya mau lihat diri saya itu, aduh Tuhan Yesus, sangat mudah lah kita manusia itu ya. Jangan kalau semakin kita pede, semakin Tuhan akan membuktikan you are nothing. Itu terjadi dengan Petrus. Petrus justru berubah ketika dia kehilangan kepercayaan dirinya. Nanti di dalam di Yohanes 21. Nah, semuanya gini. Seluruh untayan narasi ini menunjukkan bahwa Yesus sejak awal adalah yang berkuasa dan yang benar. Namun dengan penuh keberanian dan kerendahan dia menyerahkan dirinya yang tidak bersalah. Yesus cukup konstan terus-menerus. Ironi para pemimpin agama yang melacurkan kebenaran hanya demi stabilitas politik dan menolak kebenaran demi menyelamatkan orang banyak. Namun justru telah mengalienasi diri mereka dan orang banyak dari sang hidup itu sendiri, Yesus Kristus. Menarik, mereka berpikir mereka sedang menyelamatkan orang-orang, tapi sebenarnya mereka sedang membawa orang-orang menjauh dari Yesus. Karena nanti para imam besar yang berpikir untuk menyelamatkan orang banyak ini, mereka akan menggiring orang banyak untuk melawan Yesus. Dan nanti di dalam Yohanes 19, kita akan lihat bahwa orang benar berkata begini, kami tidak memiliki raja selain Kaisar. Tahu nggak kalimat itu? Kalimat yang persis strukturnya dengan kalimat di dalam Perjanjian Lama. Bahwa tidak ada Allah selain Tuhan. Maka dengan menjadikan kaisar sebagai raja seperti itu, orang Israel itu sedang masuk ke dalam penyangkalan terhadap Allah nantinya. Dan ini dimulai oleh para pemimpin agama yang melacurkan kebenaran demi stabilitas. Mereka berpikir kalau kita menyerahkan Yesus, kita salibkan Yesus, kita akan menyelamatkan banyak orang. Ternyata mereka sedang membawa orang banyak ke dalam kebinasaan. Apa itu kebinasaan? Ketika kita hidup teralienasi dari Yesus, dari Allah. Ketika kita hidup menjadi kontras terhadap Allah. Kebinasaan itu tidak menunggu nanti di neraka. Injil Yohanes tidak pernah menunjukkan bahwa kebinasaan itu nanti kalau kita menolak Yesus. Bukan. Kita sudah binasa posisinya. Jadi ketika orang itu tidak menerima Yesus, dia tidak menerima hidup kekal. Hidup kekal itu diberikan. Jadi posisi semua orang bersalah dari awal. Jadi ketika mereka memilih membuat orang dengan berpikir bahwa menyelamatkan banyak orang dengan menyalibkan Yesus, mereka sebenarnya sedang membawa orang-orang itu semakin menjauh dari Allah. Nanti puncaknya ketika mereka mengakui tidak ada raja selain Kaisar. Kalimat yang sama persis strukturnya dengan tidak ada Tuhan selain Allah. Pembaca, orang Yahudi yang membaca teks itu langsung sadar, gila nih, mereka lagi diposisikan melawan Allah dengan menjadikan raja, imam-imam, siapa namanya, kaisar sebagai raja. Dan jangan lupa, kaisar selalu menuntut pendewaan diri. Nah, maka perjuangan manusia meskipun kita ingin bersama Kristus gitu ya, tetap saja akan menuai kegagalan. Petrus digambarkan mengalami kedegradasi kepercayaan diri. Namun hal ini juga justru menjadi titik kunci untuk keberhasilan Petrus kelak. Bahwa manusia percaya diri bisa mengikut Yesus, tetapi faktanya mereka selalu gagal. Petrus menjadi gambaran kita semua. Ketika kita berpikir kita mampu dengan kekuatan kita, dengan keberanian kita mengikuti Yesus, ternyata kita gagal. Ternyata kita tidak sanggup. Maka akhirnya Yesus bukan hanya berkuasa atas dirinya. Yesus pula berkuasa agar manusia yang rapuh kelak mampu mengikutnya dengan setia. Penekanannya jelas sekali. Kalau nanti Petrus mampu, itu karena Yesus. Dan akhirnya kebenaran dan kesetiaan, kerapuhan, dan perlawanan. Itu berkelindan dalam narasi. Bagian terakhir saya akan lebih cepat. Ayat 28 struktur narasi atau alur narasi begini. Dan settingnya, ayat 28 sampai 32, Yesus di bawah dari Kayafas kepada Pilatus. Pergeseran dari pengadilan keagamaan atau halaman ke pengadilan politik Romawi. Ini mencerminkan perpindahan otoritas dari ranah religius ke ranah politik. Para pemimpin Yahudi berusaha menghindari pelaksanaan hukuman mati
secara langsung karena mereka tidak memiliki wewenang di bawah hukum Romawi. Ingat bahwa mereka tidak mungkin, tidak mampu. Menghukum mati orang itu pada zaman itu akan sangat bahaya. Karena itu ada di dalam tangannya orang itu. Dan kan kalau dia hukum mati Yesus, itu kan kemungkinan pengikut Yesus banyak dan akan terjadi kekacauan. Kalau terjadi kekacauan, Roma pasti intervensi. Maka satu-satunya yang bisa menghukum Yesus paling tepat adalah Roma. Nah, mereka mau menggunakan Pilatus. Ayat 33 sampai 38 percakapan antara Yesus dan Pilatus adalah inti dari bagian ini. Pilatus bertanya, apakah Yesus adalah raja orang Yahudi? Sebuah pertanyaan yang mengacu pada kekuasaan politik sebetulnya. Kalau Yesus, ini kan serba salah. Kalau Yesus raja orang Yahudi, dia pasti dihukum. Karena mereka menciptakan raja selain kaisar. Namun Yesus menjawab bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini. Ini bingung sekali. Kenapa dia jawab begitu? Dan ini dan sebenarnya Yesus sedang mengatakan bahwa otoritas Yesus bukanlah otoritas politik, melainkan otoritas ilahi, lebih besar dari otoritas politik. Dan dialog ini menyoroti kontras antara dunia politik yang diwakili oleh Pilatus dan kebenaran ilahi yang diwakili oleh Yesus. Jadi, narasi ini sekarang bersih tegang nih. Sekarang yang bertegangan adalah kerajaan Allah versus kerajaan Roma. Gitu ya, kerajaan penguasa zaman itu. Dan orang Yahudi itu dan orang-orang terbagi ke dalam dualisme ini. Mereka yang memilih untuk menghukum Yesus terbagi ke dalam kerajaan Romawi, kerajaan dunia, untuk kerajaan Romawi. Maka sebenarnya ketika mereka menghukum Yesus, mereka sedang memilih melawan kerajaan Allah. Pembaca Injil Yohanes itu melihat gini, mereka langsung sadar, nih, yang sebenarnya orang yang dilawan oleh orang-orang Yahudi dalam narasi Injil Yohanes bukan saja Yesus, tapi kerajaan Allah. Narasi ini ingin menunjukkan kayak begitu. Maka ayat 3, lalu kita lanjut di dalam ayat 39 sampai 40. Pilatus setelah tidak menemukan kesalahan dalam diri Yesus, menawarkan pembebasannya sebagai bagian dari tradisi Paskah. Namun orang banyak memilih untuk membebaskan Barabas. Makin seru. Seorang pemberontak. Pilihan ini menunjukkan preferensi masyarakat terhadap kekerasan dan pemberontakan duniawi daripada damai dan kebenaran yang dibawa Yesus. Atas nama orang banyak, Yesus disalibkan. Ternyata tidak selalu Vox Populi Vox Dei, ya, semua yang lama, bahwa suara suara masyarakat adalah suara Tuhan, demokrasi. Toh, demokrasi di sini menjadi demokrasi yang fatal ya. Suara orang banyak malah membuat Yesus disalibkan. Maka apakah demokrasi benar-benar bentuk yang terbaik? Nah, kita nggak pernah tahu. Saya tahu demokrasi punya yang baik ya, Mas Han. Tapi kita perlu melihat gini, setidak sempurna itulah sistem manusia, termasuk demokrasi. Demokrasi yang kita anggap sebagai hal yang jalan terbaik, ternyata dalam konteks Yesus disalibkan demi demokrasi loh. Dan demi demokrasi pula orang memilih penjahat untuk dikeluarkan. Kalau kita analogikan di dalam konteks pemilu, bisa jadi demokrasi itu memilih untuk menjatuhkan yang baik dan memilih si penjahat. Saya tidak mau terlibat di dalam narasi politik, entah itu saya tidak sedang merujuk kepada siapapun ya, jangan disalahpahami. Tapi yang ini saya tunjukkan adalah orang banyak pun bisa tertipu, orang banyak pun bisa salah, orang banyak pun bisa dihasut, dan itu yang terjadi dengan narasi ini kan. Nah, lalu kita masuk ke dalam karakterisasi. Yesus meski secara diadili, ia tetap tenang dengan otoritas ilahinya. Ia tidak terintimidasi oleh kuasa Romawi yang dimiliki oleh Pilatus. Dia juga tidak menyangkal bahwa dia adalah raja, tetapi Yesus tuh begini. Ditanya, dia tidak menjawab iya atau tidak. Tapi iya dan tidak itu same time. Masalahnya kan bukan iya atau tidak, masalahnya mereka tidak memahami. Gitu ya. Dan Yesus tidak berupaya membebaskan dirinya dengan berbagai taktik duniawi. Tetapi dia menunjukkan bahwa dia memahami dan tunduk pada rencana Allah. Gitu ya. Karakter Yesus dalam bagian ini menunjukkan kekuatan batin dan keyakinan pada misinya, kekuatan spiritual yang tidak bisa dimiliki orang lain, meskipun dikelilingi oleh ketidakadilan.
Pilatus berbanding terbalik. Tadi kalau yang sebelumnya Petrus yang dikontraskan, sekarang kita lihat Pilatus. Pilatus muncul sebagai figur yang pragmatis namun bimbang. Dia punya kuasa secara politik, tetapi dia tidak berani menegakkan kuasanya. Tidak berani menggunakan kuasa itu untuk menemukan kebenaran. Padahal dia tahu yang mana yang benar. Gitu ya. Dia ingin memahami situasi tetapi tidak benar-benar memahami siapa Yesus. Dia terombang-ambing antara mempertahankan keadilan Romawi dan tekanan dari para pemimpin Yahudi. Meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak menemukan kesalahan dalam diri Yesus, tapi dia tidak mengambil langkah untuk membebaskannya secara tegas. Pilatus dalam ketakutan kehilangan kontrol politik. Dia adalah seorang people pleaser ternyata. Dia memilih untuk mengambil jalan aman dengan melemparkan keputusan kepada orang banyak. Lalu dia menunjukkan ketidakmampuannya menghadapi tekanan dan kegagalan moral dalam mempertahankan keadilan. Dan dia memilih mencuci tangan. Ya. Dan nanti, Bapak Ibu, ketika Pilatus cuci tangan dan Pilatus bilang, aku tidak bersalah terhadap orang ini. Terus jawab orang Yahudi apa? Biar tanggungkanlah apa namanya? Tanggungkanlah darahnya, darah Yesus ya, kepada kami dan kepada anak-anak kami. Dan tahu nggak? Teks itu dipakai oleh gereja di Jerman untuk mendukung Hitler membunuh jutaan orang Yahudi. Maka kisah ini penting untuk dimaknai. Katanya, mereka kan ini waktunya pembalasan atas karena mereka sudah memilih menanggungkan darahnya terhadap mereka kan. Dan sebelumnya abad-abad sebelumnya dipakai pula sama Cyril of Alexandria untuk untuk mempersekusi orang-orang Yahudi. Di dalam sejarah, orang Kristen itu adalah penyiksa orang Yahudi dalam sejarah. Berkali-kali, abad kedua, abad ketiga, abad keempat, seterusnya dalam sejarah. Bahkan di tahun 1942 sampai 1945. Terakhir kali. Orang Kristen itu penyiksa orang Yahudi. Itu sejarah yang harus kita minta maaf terhadap orang Yahudi untuk kali ini. Nah, bagaimana dengan pemimpin Yahudi dan orang banyak? Pemimpin-pemimpin Yahudi digambarkan sebagai tokoh yang manipulatif. Mereka berusaha untuk tetap suci di hadapan hukum Yahudi dengan menolak masuk ke gedung pengadilan Romawi. Menarik ya. Mereka bisa berani menyalibkan orang tanpa salah, tapi mereka tidak mau masuk ke pengadilan karena dianggap pengadilan itu milik orang Romawi. Tapi nanti mereka malah berseru bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada raja selain kaisar. Itu seru banget tuh orang Yahudi punya karakter. Remaja dan pemimpin-pemimpin. Mereka merasa bahwa orang Romawi itu najis, tapi akhirnya mereka menyembah raja mereka, rajanya orang Romawi. Ya. Nah, pada saat yang sama mereka dengan penuh semangat menuntut hukuman mati bagi Yesus. Mereka tidak tertarik pada kebenaran atau keadilan, tetapi lebih pada pelaksanaan agenda mereka sendiri. Dan orang banyak itu digambarkan sebagai orang-orang lemah. Ternyata. Bapak Ibu, kalau kita melihat membaca teks ini dari perspektif Yunani, Yunani itu kan sangat demokrasi. Athena itu adalah satu negara salah satu kota yang sangat demokrasi. Ada asumsi bahwa Vox Populi Vox Dei, bahwa suara orang banyak adalah suara yang kuat. Orang banyak adalah persatuan yang terkuat. Tapi di dalam narasi ini, orang banyak justru digambarkan sebagai orang-orang yang super lemah. Mereka terhasut melawan kebenaran. Bahkan lebih celakanya, mereka terhasut untuk memilih seorang penjahat, seorang bajingan, seorang pemberontak untuk diselamatkan daripada Yesus. Ironi ya, katanya orang banyak bersatu jadi kuat, ternyata bersatu jadi lemah. Injil ini penuh sekali dengan ironi. Dan itulah yang terjadi. Maka tema dan motif. Ada dualisme, kerajaan surgawi versus kerajaan duniawi. Salah satu tema utama yang muncul, yang sudah saya kutip tadi, ada dua yang bertentangan. Kerajaan politik dan kerajaan duniawi.
Yang kemudian kebenaran dan keadilan. Tema lain yang muncul adalah pencarian akan kebenaran dan keadilan. Pilatus menanyakan, nah, Pilatus bertanya tentang apakah kebenaran itu? Pertanyaan yang sama ya. Ketika saya ada teman, ada orang yang begitu yakin, oh demi kebenaran, so, kita harus bersuara demi kebenaran. Saya pernah tanya beberapa orang tentang itu. Saya tanya, apa itu kebenaran? Dan ternyata kebanyakan tidak bisa jawab apa itu kebenaran. Bilang teriak sana sini demi kebenaran, tapi ternyata belum tentu bisa jawab. Nah, Pilatus itu tidak benar-benar mencari jawaban. Nah, narasi menunjukkan bahwa bagaimana kebenaran seringkali dibengkokkan oleh kepentingan politik dan kekuasaan. Pilatus, meskipun sadar bahwa Yesus tidak bersalah, dia tidak memiliki keberanian untuk menegakkan keadilan. Sebaliknya, dia menyerahkan kebenaran kepada massa dan manipulasi politik. Kebenaran dan keadilan menjadi hal yang tidak ada di sini. Padahal Yesus sendirilah kebenaran. Nah, pilihan moral dan tanggung jawab. Pilatus berusaha untuk melepaskan diri. Ada dilema Pilatus di sini. eh Nasib Yesus. Tetapi pada akhirnya, dia tetap membuat keputusan yang salah. Di sisi lain, para pemimpin Yahudi dan orang banyak memilih Barabas, orang kriminal. Maka begini, kisah pengadilan Yesus ini, kisah yang sangat ironi. Ada ada degradasi moral yang terjadi. Bayangin, membebaskan seorang yang sangat bersalah, seorang pembunuh, seorang penjahat. Bayangin masyarakat seperti apa itu? Hanya demi menyalibkan orang yang tidak bersalah, mereka mau menyelamatkan orang yang sebenarnya mereka juga benci, Barabas mereka juga benci. Tapi demi Yesus disalibkan, biar saja si Barabas yang penjahat, yang bajingan itu dibebaskan. Demi kepentingan pribadi. Ini kan degradasi moral ya. Bayangkan, bayangkan ketika kita, misalnya, ada seorang penjahat, ada seorang yang telah melakukan tindakan yang sangat keji. Misalnya, melakukan kekerasan seksual sekaligus pembunuhan. Terus harus ditukar sama orang yang kita benci. Walaupun orang yang kita benci tidak bersalah. Dan kita memilih menyelamatkan orang yang melakukan kekerasan seksual dan pembunuhan itu. Karena kita benci sama orang yang satu orang lagi. Yang sebenarnya nggak salah. Bayangkan, itu moralitas seperti apa yang terjadi. Tidak mungkin toh kita mau memilih begitu. Saya sih walaupun saya benci, ya dengan saya merasa begitu ya. Dalam hal ini bahwa tidak mungkin membebaskan seorang penjahat yang parah begitu hanya demi supaya orang yang saya benci dihukum. Tapi itu yang terjadi, degradasi moral. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi dengan orang Yahudi. Nah, dengan Pilatus dan juga orang-orang Yahudi. Nah, kesimpulannya begini. Narasi Yohanes 18:28-40 menggambarkan pergumulan kekuasaan duniawi dan otoritas ilahi. Yesus meskipun dia dipilih tetap menunjukkan otoritas moral dan rohani yang jauh melampaui otoritas politik Pilatus. Pilatus meskipun berkuasa secara politik adalah tokoh yang lemah dan terbelenggu oleh tekanan malah menjual kebenaran demi kepentingan mereka dan masuk ke dalam sistem politik kotor. Yang tadinya mereka merasa berhubungan dengan orang Romawi itu adalah sesuatu yang keji, mereka membenci orang Romawi karena mereka itu adalah penguasa dan penindas. Ternyata mereka masuk ke dalam sistem yang kotor. Ironi lagi. Dan orang banyak yang seharusnya menunjukkan suara perlawanan yang kuat, malah lemah sekali dan dihasut untuk ikut menjual kebenaran dengan kebengisan. Yesus ditukar dengan Barnabas. Bukan Barnabas. Narasi ini menggambarkan dunia yang dipenuhi ketidakadilan. Namun di tengah situasi itu, Yesus tetap mengajarkan bahwa kebenaran dan kerajaan Allah lebih kuat dari sistem manusia. Dan bagaimana dia menunjukkan kebenaran dan kerajaan Allah lebih kuat? Bukan dengan melawan sistem dunia, meruntuhkan sistem dunia, tetapi dengan mengorbankan dirinya sebagai kurban dan sebagai korban. Sebagai kurban penebusan dosa dan sebagai korban atas ketidakadilan. Aneh ya? Itu kan seperti sungsang. Kita berpikir bahwa melawan adalah dengan begini. Tetapi Yesus melawan dengan cara
menyerahkan. Dia melakukan betul apa yang dikhotbahkan di bukit. Berbahagialah mereka yang lemah lembut. Mereka akan mewarisi bumi. Itu aneh. Bukankah mewarisi bumi kamu harus menaklukkan sana dan sini? Tapi Yesus bilang malah lemah lembut. Dan Yesus melakukan hal itu di dalam kisah ini. Dan itu yang terjadi. Dan terakhir, paling terakhir, saya mau analisis tambahan. Taman, halaman, dan pengadilan. Ini adalah setting dari Injil Yohanes, dari Yohanes 18. Taman adalah simbolisme persekutuan dan kebebasan, tetapi menjadi tempat penyerahan dan ketaatan Yesus dan pengkhianatan terjadi. Taman itu seharusnya simbolisme kebebasan dan persekutuan. Karena kita merujuk kepada Taman Eden gitu ya. Ada kebebasan, ada persekutuan, tapi manusia memilih berdosa. Tapi Yesus malah menyerahkan kebebasan itu semua. Maka halaman, masuk ke halaman. Halaman tempat krisis dan ambiguitas. Agama berubah menjadi kejahatan. Yang yakin berubah menjadi peragu. Yang menyangkali. Disinilah ujian sesungguhnya terjadi. Di halaman, di tempat, di depan para pemuka agama. Dan pengadilan, gitu ya, pengadilan menjadi tempat pengungkapan kebenaran dan penghakiman yang tidak adil. Kebenaran direspons dengan ketidakadilan. Agama berubah menjadi politik di sini. Maka kita melihat gini. Taman adalah tempat di mana ketaatan Yesus dikontraskan dengan pengkhianatan Yudas dan ketidakstabilan murid-murid termasuk Petrus. Ini adalah tempat penyerahan diri. Di dalam halaman adalah tempat penyangkalan dan ketidakpastian iman, di mana murid-murid berada dalam kondisi ambigu antara setia dan atau menyerah. Ini adalah tempat krisis iman. Satu penyerahan diri, krisis iman, dan pengadilan adalah tempat Yesus dinyatakan bersalah oleh dunia, tetapi juga tempat di mana kebenaran tentang kerajaannya dinyatakan dengan jelas. Ini adalah tempat penghakiman yang ironis, di mana dia yang dihakimi sebenarnya adalah raja yang sejati. Ironi ya, ini semua yang harusnya tempat taman itu menjadi tempat kebebasan dan persekutuan, malah di situ Yesus menyerahkan dirinya pada kuasa dunia. Walaupun dunia tidak pernah benar-benar menguasainya. Halaman yang harusnya tempat agama itu, tempat kemurnian itu dijaga, ternyata di situ iman mengalami krisis. Pengadilan yang tadinya adalah tempat keadilan seharusnya dinyatakan, ternyata di situ sang raja sejati yang tidak bersalah dihakimi. Tiga tempat ini adalah kisah tentang dunia yang penuh dengan ketidakadilan. Kisah di mana sang raja yang adil, yang raja yang penuh kasih, harus melewati ketidakadilan dan pemberontakan dari manusia. Demi cintanya yang begitu besar untuk semua manusia. Maka kesimpulannya, penulis Injil dengan sengaja menulis narasinya agar memiliki penekanan teologis yang mendalam sekaligus kritik tajam terhadap penyaliban Yesus sebagai kegagalan sistem dunia dan kelemahan manusia. Walaupun memang Yesus menyerahkan dirinya, tetapi sistem itu sudah gagal. Maka sistem itu tidak bisa. Maka pemerintahan Romawi bukanlah pemerintahan yang benar. Kekuasaan religius para pemuka agama Yahudi adalah kekuasaan yang keliru. Bahwa hanya Allah yang mampu berkuasa dalam secara religius maupun secara politik. Dalam keseluruhan narasi, ketiga tempat ini mencerminkan pergerakan dari ketaatan menuju penyangkalan dan akhirnya menuju pengungkapan kebenaran. Transisi dari taman ke halaman ke pengadilan menggambarkan ketegangan antara kebenaran ilahi dan respons manusia, baik para murid maupun dari penguasa duniawi. Dan inilah kisah hari ini, di mana Yesus yang harus berhadapan dengan kebobrokan dunia, kelemahan manusia, dan dia harus dihukum karena ketidakadilan. Dan bagi mereka yang memilih menyalibkan Yesus, mereka sedang menaruh dirinya bukan hanya melawan Yesus, tetapi melawan kerajaan Allah. Dan itulah kisah hari ini. Demikian jauh yang bisa saya bagikan. Kalau ada pertanyaan, kita bisa diskusikan. Terima kasih. Jadi Pak Vinky memperkenalkan salah satu metode analisis naratif untuk eksposisi. Kalau Bapak Ibu mau coba pakai di dalam hermeneutik, silakan Bu Vena pasti belajar ya, analisis naratif. Ya, Gimana jadi caranya dan mulai bisa dipraktekkan gitu ya. Satu-satu pasal gitu. Bukan pasal, satu-satu perikop lah ya. perikop. Tapi khusus untuk narasi ini apa ya?
khusus untuk narasi Bapak Ibu dan saudara sekalian ya, tidak berlaku untuk sastra hikmat ya, jadi tidak diperlakukan untuk setiap bagian dari firman Tuhan. Ini khusus untuk bentuk-bentuk Betul, narasi. betul, Ya. Jadi betul. Harus jangan selektif gitu ya. Sastra hikmat, Mazmur, itu jangan. jangan dipergunakan, Apalagi tulisan Paulus juga sebenarnya jangan dipakai. apalagi dipergunakan di Wahyu ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kalau apokaliptik soalnya. Ya, jadi khusus untuk Sastra apokaliptik. bentuk narasi. Oke, Pak Vinky, ada pertanyaan di kolom chat dari Bang Charles. Ya, pertanyaannya bagus. Pertanyaannya begini ya. Barabas si penjahat dan kriminal, kenapa harus diganti dengan Tuhan Yesus yang disalib? Kenapa Barabas tidak disalib juga? Oke. Sebenarnya, kalau kita memperhatikan teksnya, saya langsung jawab aja ya. Kan itu strateginya. Jadi segini, Pilatus itu sengaja memilih satu orang yang paling buruk, satu orang yang paling berantakan, satu orang yang paling dibenci. Karena dia ingin menyelamatkan Yesus sebenarnya. Tujuannya gini, dia berpikir, kalau seandainya yang diadu Yesus dan Barabas, mungkinkah seorang orang Yahudi itu akan memilih Yesus untuk diselamatkan? Karena Barabas ini mengingat kejahatannya sangat fatal ya. Makanya ditunjuk Barabas. Kalau seandainya orang yang kejahatannya kecil, kan udah jelas sih pasti bakal pilih orang yang kejahatan yang kecil untuk diselamatkan. Betul ya? Tapi kalau yang dipilih itu Barabas, ada harapan dari si Pilatus bahwa mungkin orang Yahudi akan mempertimbangkan untuk menyalibkan Yesus. Karena mereka pengen si Barabas itu juga mati karena dia dihukum mati karena dia adalah seorang penjahat yang sangat fatal. Gitu, itu satu. Yang kedua, indikasi nama. Itu satu jawaban yang pertama yang menurut saya secara naratif bisa kita lihat. Bahwa karena Pilatus itu kan ingin Yesus diselamatkan, tapi dia tidak berani langsung memilih selamatin Yesus. Gitu. Dia memilih cara yang lempar isu. Gitu ya. Sama lah kadang-kadang kadang-kadang kan ada, kalau kita misalnya, ini kan model-model ini ya, tidak berani tegas, akhirnya dia memberikan pilihan. Dengan harapan mereka akan memilih pilihan yang dia mau. Ternyata orang Yahudi tetap memilih Yesus untuk disalibkan. Yang kedua begini, Bapak Ibu. Barabas itu namanya juga Yesus. Di dalam Matius, gitu ya. 27 ayat 17. Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Jadi kemungkinan yang kedua adalah karena memang ada nama penjahat kebetulan yang sama. Jadi sebenarnya si Pilatus itu kan begini, semakin memperjelas pilihannya. Yesus yang mana yang mau disalibkan? Gitu ya. Jadi Yesus yang mana? Semakin kontras si dua orang ini. Ketika namanya apalagi sama, maka Barabas dipilih kan dia punya nama depan Yesus. Gitu. Dan alasan kedua itu. Tapi intinya begini, sebenarnya tujuannya Pilatus tujuan utamanya adalah dia ingin menyelamatkan Yesus karena dia tahu Yesus nggak salah kan, tapi dia tidak berani tegas. Tapi hati-hati juga Bapak Ibu begini. Injil Yohanes itu kemungkinan Injil itu kan ditulis kemungkinan gini. Ada analisis postkolonial yang baik. Maksudnya gini, kan Roma itu penguasa yang tidak mampu dilawan sama mereka. Biasanya orang-orang yang tertindas itu dia akan memilih melawan orang lain daripada melawan penjajahnya. Let's say begini, kalau kita lihat waktu zaman Belanda menindas, orang apa namanya, orang-orang Indonesia lebih gampang berantem satu dengan yang lain daripada melawan Belanda. Jadi sebenarnya wajah agak positif terhadap Pilatus ini itu karena ketika mereka dijajah sama Roma, mereka melemparkan tidak mampu melawan Roma, tidak mampu melawan si penguasa, mereka memilih melawan sesamanya, which is orang Yahudi. Jadi jangan kita berpikir terlalu positif juga. Jangan lupa bahwa Yesus tetap mati di tangan orang Romawi loh.
Sehingga kita akhirnya berpikir untuk positif terhadap Romawi. Yang kedua adalah begini. Kemungkinan pembaca Injil Yohanes itu, pembaca Injil Yohanes maupun Injil lainnya, apalagi Injil Yohanes, kemungkinan sudah banyak orang-orang yang non-Yahudi. Bisa jadi banyak orang non-Romawi, orang Romawi. Sehingga dia memberikan kesan positif terhadap orang Romawi dan melemparkan kesalahan sepenuhnya terhadap orang Yahudi. Tapi apakah Pilatus sebegitu baik? Sama aja dia dengan mereka. Sama aja. Gitu. Dan ini sebenarnya menjadi pembelaan kan. Waktu Hitler, jadi zaman Hitler, dia ngomong gini, orang Romawi kan udah Pilatus sudah cuci tangan, nggak mau bersalah. Jadi jangan hukum dia, hukumnya orang Yahudi aja. Karena ini kan orang Italia ya, orang Eropa juga sebenarnya. Pilatus ini kan orang-orang Romawi. Jadi agak agak nggak adil kalau kita melemparkan kesalahan hanya di orang Yahudi. Dan jangan lupa Yesus juga orang Yahudi. Gitu. Ya agak sedikit bergeser. Tapi itu di situ ya. Apakah cukup jawabannya? Pak Pilatus ingin menyelamatkan sebenarnya. Pak Charles, Terima kasih, Pak. thank you. Terima kasih, Pak. Thank you, Pak. Oke, mari Pak. Oke, terima kasih Pak Pinky. Maaf tadi saya terlempar. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ada yang ingin bertanya, raise hand? Kita masih punya cukup waktu. Ada yang ingin bertanya tentang materi? Ada yang menarik tentang ketika tadi Bapak mengatakan bahwa suara orang banyak tidak mewakili suara kebenaran, atau kan dulu ada kata pepatah bahwa suara orang banyak mewakili suara Tuhan. Tapi ternyata dari Injil Yohanes ini kita menemukan bahwa ternyata tidak selamanya bahwa suara orang banyak ini mewakili suara Tuhan. Yang saya ingin tanyakan, apakah ini sebenarnya suatu bentuk penjelasan Yohanes mengenai, ada hubungannya nggak dengan untuk menjelaskan bahwa tentang kepemimpinan kerajaan Allah gitu, kepemimpinan kerajaan Allah, bahwa bukan suatu bentuk demokrasi tentunya gitu, untuk menjelaskan seperti itu. Karena kan seperti kita tahu bahwa pada zaman Yesus ini kan memang banyak dipertentangkan bentuk negara yang seperti apa, bentuk pemerintahan yang seperti apa, dari zaman Sokrates, dari zaman Plato, dari zaman sampai Aristoteles, bahwa bentuk negara apa sih sebenarnya yang paling baik gitu, yang paling cocok untuk suatu negara, suatu pemerintahan. Dan memang kebanyakan pada masa itu mereka pikir, oh, demokrasi adalah suatu bentuk yang baik. Apakah ini ada hubungannya untuk menjelaskan bentuk pemerintahan dari kerajaan Allah itu, Pak? Oke, thank you, Bu Vena. Tentu ada ya, kalau bicara walaupun secara tidak langsung, tapi ada. Tapi begini, kita perlu melihat bahwa Alkitab itu mengkritik semua bentuk pemerintahan loh. Mulai dari pemerintahan imam, pemerintahan hakim-hakim, pemerintahan raja monarki, pemerintahan apa lagi? Ya, raja gitu ya, termasuk demokrasi. Seandainya pun ada demokrasi gitu ya, walaupun memang di situ demokrasi bukan menjadi sistem resmi. Jadi sebenarnya apa yang kita bisa pelajari begini, tidak ada sistem dunia yang sempurna. Hanya ada satu sistem yang sempurna, tapi itu sifatnya harapan. Bahwa hanya ada satu keadilan one day ketika Yesus yang menjadi raja. Dan itu bicara tentang pengharapan eskatologi nanti. Di situ tidak akan ada lagi ketidakadilan, tidak akan ada lagi penderitaan, tidak akan ada lagi penindasan. Yang ada orang yang hidup memberi dirinya untuk orang lain. Dari mana kita bisa mendapatkan taste dari kerajaan pemerintahan Allah, Kristus gitu ya? Gereja mula-mula. Gereja mula-mula itu adalah satu cerminan kerajaan Allah. Kalau kita bahas Injil Lukas gini. Yesus kan di dalam Injil Lukas selalu Injil Lukas dan Kisah Rasul, itu kan dua tulisan Lukas ya. Lukas punya buku jilid pertama dan jilid kedua.
Kalau misalnya kita lihat di dalam Injil Lukas, Yesus selalu mengkhotbahkan tentang kerajaan Allah. Tapi di dalam Kisah Rasul, si pengkhotbah menjadi berita khotbah. Bukan lagi kerajaan Allah, tetapi Yesus yang dikhotbahkan. Kenapa? Karena glimpse of kerajaan Allah ditemukan di dalam gereja mula-mula. Tapi sifatnya glimpse ya. Belum karena kan dia cuma sifatnya taste, mencicipi kerajaan Allah. Bayangin kerajaan itu. Itu satu kehidupan yang too good to be true. Ketika orang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tidak lagi memperkaya dirinya sendiri, tetapi apa yang dia punya dia berikan buat sesama. Too good to be true, tapi itu pernah jadi true, walaupun tidak bertahan lama. Itu sistem tandingan terhadap Roma. Jangan lupa bahwa sistem Romawi itu kan sistem Pax Romana ya. Orang Roma makin kaya, makin kuat, tapi orang-orang di sekitar makin miskin. Kolonialisasi begitu. Walaupun ada yang dibangun, tapi sebenarnya yang dibangun yang terutama adalah si kolonialnya, imperialnya. Nah, kalau manusia yang menjalankannya berdosa, pasti akan gagal. Maka seperti apa kerajaan Allah nanti? Menurut saya yang paling penting adalah kerajaan Allah one day di mana dosa sudah dilenyapkan. Karena bentuknya itu bisa macam-macam. Tapi bukankah secara natural orang ketika kita sudah lepas sepenuhnya dari dosa, kita tidak berani lagi hidup untuk diri kita sendiri. Tidak mau kita hidup untuk diri sendiri. Apa sih dosa? Kalau kita bicara dosa, apa sih dosa? Kita sering berpikir dosa itu perbuatan yang konkret. Membunuh, mencuri. Padahal dalam Kejadian, dosa itu sederhana. Dosa itu adalah ketika hidup kita bukan lagi tertuju kepada Allah dan sesama, tetapi kepada diri kita sendiri. Kita menjadi pusat. Makanya ketika iblis bilang, dan jadi ironi ya, ketika manusia berkata bahwa, iblis berkata bahwa kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Dan ternyata manusia tidak pernah jadi seperti Allah. Tetapi apa yang terjadi? Manusia terus menjadikan dirinya sebagai Allah. Karena dirinya menjadi pusat. Kan? Di Taman Eden, sentral dari kehidupan manusia adalah Allah. Tapi setelah Taman Eden, sentral kehidupan manusia adalah dirinya. Makanya benarlah pepatah itu berkata bahwa musuh terbesar manusia adalah dirinya sendiri. Kita seringkali salahin iblis. Tapi ternyata iblis bukan musuh terbesar kita. Dia menghasut, tapi musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Gitu. Selagi kita hidupnya untuk diri sendiri, pemerintahan sebagus apapun didesain, pasti akan korup. Gitu. Jadi memang kerajaan Allah hanya bisa menjadi pemerintahan yang real ketika dosa sudah disingkirkan. Dan taste-nya adalah gereja mula-mula. Begitu kurang lebih. Kurang lebih begitu. Ya, terima kasih Pak Vicky. Oke, Pak Gem silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, shalom Pak Pinky. Jadi Shalom, Pak. saya mau tanyakan begini, selain daripada memang sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama bahwa Yesus harus disalib atau disalibkan, tapi sekarang kalau menurut Pak Pinky, apa yang menyebabkan Tuhan Yesus harus dihukum salib? Sedangkan salib itu kan hukuman Roma. Yesus bukan orang Roma di situ. Kan Yesus bahkan siapa namanya Pilatus sendiri mengaku Yesus adalah raja orang Yahudi. Di titik mana gitu? Yesus akhirnya harus disalib. Kenapa harus disalib? Selain daripada nubuatan yang sudah ada ya. Secara politis atau secara apa namanya ya budaya atau hal apapun gitu. Padahal kan salib itu kan hukuman orang Roma. Kalau orang Yahudi kan mestinya kan dirajam. Ada nggak kira-kira yang bisa menunjukkan secara politis atau secara budaya atau secara apapun kenapa pada akhirnya Yesus harus disalib? Jadi dihukum secara Roma. Sip. Thank you, Eman. Pertama, kalau Yesus dinubuatkan disalib, tidak ada nubuat memang disalib.
Kalau digantung ada. Kalau orang Yahudi punya penghukuman digantung ada, digantung di pohon gantungan ya, hanging tree di dalam Ulangan kalau nggak salah. Mungkin di sini ada Kofelix nih, ahli bahasa Ibrani bisa bantu liatin. Itu ada namanya hanging tree. Tapi nubuatan itu lebih ke situ sebenarnya. Nubuatan itu bahwa akan ada kalau di si hamba Tuhan yang menderita itu digantung. Tapi imajinasi orang Yahudi ketika membaca itu pasti gantung itu adalah hanging tree karena itu konteks mereka. Oke. Tapi kalau misalnya kita melihat kepada salib ataupun misalnya kan di Injil Yohanes itu memparalelkan salib itu dengan kisah si apa namanya ular ya di dalam Yohanes pasal berapa itu pasal 3 kalau nggak salah. Itu ada paralelisasi sama pasal 2, pasal 1, pasal 2. Ada satu si Yohanes Pembaptis bilang dia adalah gitu ya yang ditinggikan. Itu gambaran Yesus sebagai si apa namanya? Seperti ular tembaga gitu ya. Yang mereka yang melihat kepadanya akan diselamatkan. Itu gambaran si Yohanes Pembaptis menyatakan itu gitu ya di dalam Injil Yohanes pasal 3 kalau nggak salah pasal 1. Antara dua untuk di antara itu 1, 2 atau 3 saya agak lupa. Memang ada begitu alusinya. Tapi sebenarnya kenapa Yesus disalibkan? Sebenarnya konteks yang paling dekat adalah karena memang konteks saat itu penguasanya adalah Romawi. Dan itu cara Romawi. Penguasanya adalah Romawi. Dan ketika Yesus disalibkan itu adalah hukuman torture yang sangat berat ya. Eh Luis Antuna Mendes mengatakan begini. Kita kan berpikir bahwa salib itu pembunuhan. Tapi salib itu ternyata torture. Pembunuhan itu efek dari torture itu. Ketika disalibkan ya, pertama kali kan dicambuk. Proses untuk ke salib itu saja sudah menderita. Itu ketika disalibkan itu ya, Bapak Ibu kalau lihat salib itu tidak mulus. Tidak mulus seperti saya punya hanging cross ini ya. Yang saya pakai untuk berdoa. Tidak mulus, licin begini ya. Hanging cross, sorry. Holding cross. Ini mulus ya. Salib di rumah kita mungkin mulus-mulus. Tapi salib itu kasar. Dia sudah terluka dengan cambuk-cambuk, lalu kemudian bayangkan kalau pernah ke mebel, dan di mebel itu kan sebelum akhirnya apa namanya dipoles gitu ya, itu kan kayu tercabik-cabik ya tajam-tajam. Bayangin itu ketika Yesus digantung, itu lukanya kena ke situ. Dan Yesus tuh digantung tuh di sini. Saya mau sedikit gambarin brutalitasnya si salib itu. Di apa namanya? Dipaku di sini, nggak mungkin di sini sobek pasti. Tidak mampu menahan berat badan kalau di sini. Makanya lebih tepatnya di sini. Disalibkan di sini, kaki dipaku, itu disalib ya. Kita pun tidak bisa bernafas loh. Susah, tersedak-sedak. Tersiksa sekali bernafas itu. Kita tidak bisa bernafas, segala macam. Lalu kemudian nanti sudah ini menderita, lalu ditarik mahkota duri Yesus gitu ya. Simbolisasi perlawanan sebenarnya. Itu Roma yang buat itu. Itu menunjukkan bahwa Roma bersalah atas penyaliban Yesus. Kenapa? Karena tidak ada yang disuruh tidak harus dia menyalibkan Yesus pakai mahkota duri, tapi dia sengaja membuat mahkota duri, menambah penderitaan di dalam salib. Itu menunjukkan Roma tuh sangat tersinggung dengan Yesus, dengan potret dia sebagai raja, tapi dipoles narasinya seolah-olah Roma tidak bersalah, tapi sebenarnya bersalah. Historicity secara historis bersalah. Nah, lalu kan salib itu sangat menderita. Lalu kemudian bukan hanya penderitaan fisik, salib itu juga penderitaan batinnya. Orang yang disalib itu dianggap sebagai orang yang kena kutuk. Kenapa? Bumi tidak menerima kamu untuk mati di dalamnya. Maka kamu harus disalibkan, digantung, dipertontonkan, dan telanjang. Hari ini kita sudah melihat ada baju kan? Karena memang masalah normalisme kita tidak elok kalau melihat juru selamat itu. Tapi juru selamat kita tuh telanjang. Dibagi-bagikan bajunya. Bayangkan dilecehkan seperti apa Tuhan Yesus di kayu salib. Orang lihat meludah. Itu penderitaan, penghinaan, semua bercampur aduk. Dipermalukan, dihina, disiksa. Semua penderitaan yang bisa kita bayangkan itu penderitaannya Yesus sudah alami. Gitu ya. Itu penderitaan yang super sadis. Dan kenapa akhirnya dia disalibkan? Ya memang itu kultur Romawi.
karena penguasa saat itu Romawi. Selain itu, secara teologis kita bisa melihat bahwa Yesus disalibkan oleh penguasa dunia, penguasa zaman itu, menunjukkan perlawanan terhadap penguasa politik juga, gitu. Dan akhirnya, dan ketika Yesus disalib, kita bisa yakin bahwa Yesus tidak hanya disalibkan Yesus tidak dihukum karena masalah agama. Yesus dihukum karena masalah politik, masalah ketentraman politik. Betul kata Pak Eman tadi. Kenapa nggak gereja batu? Kalau alasannya hanya alasan politik, alasan religius, seperti Stefanus tidak dengan batu, mungkin saja. Tapi ada alasan yang kedua, alasan politik, maka Roma harus mengambil alih, gitu ya. Belum lagi imam-imam yang memang mau menyerahkan Yesus kepada mereka. Dan terakhir gini, salib itu adalah cara paling efektif untuk menyebarkan fear dan trauma, bukan hanya kepada yang disalib, dan salib udah pasti mati, tapi kepada orang-orang yang sejalan dengan salib. Ketika disalibkan itu dipertontonkan di atas, itu kan di jalanan ya, di jalanan dekat pasar ya sebenarnya. Kita kalau nonton film tuh kan seolah-olah jauh di bukit di mana. Memang di bukit, tapi bukit itu di depan kota yang bisa dilihat. Semua orang ke pasar, semua orang lalu lalang melihat Yesus. Jadi bukan tempat sepi. Itu tempat ramai. Kalau kita balik ke konteks perjanjian baru. Dan ketika dia disalibkan, apa sih sebenarnya yang dilakukan lewat penyaliban? Apa yang mau dibunuh lewat penyaliban? Itu pertanyaan saya. Kalau kita lihat. Apakah cuma orangnya? Ideologinya yang mau dibunuh. Ideologinya. Karena dengan disalibkan, itu menyebarkan ketakutan kepada para pengikutnya. Sehingga orang-orang tidak berani lagi berpikir atau bertingkah seperti orang yang disalibkan. Idenya yang mau dibunuh. Makanya disalibkan. Inggris juga punya pola yang sama. Orang-orang yang bersalah terhadap raja yang mengganggu ketentraman masyarakat, entah digantung atau dipotong kepalanya di depan umum. Makanya ada panggungnya kan, untuk dilihat rame-rame. Dan biasanya tempat hukum itu di dekat-dekat pasar, tempat yang ramai. Sama lah kalau kita misalnya belajar tentang kota tua. Kota tua itu kan ada tempat penggantungan di situ, di depan. Nah, tempat ramai, tempat alun-alun di mana orang-orang berlalu lalang, berdagang, berkumpul. Di situ tempat penghukuman. Jadi memang alasannya kompleks itu. Kenapa harus salib? Kurang lebih begitu, Pak. Terima kasih banyak Pak Vinky untuk materinya di Yohanes 18 yang sudah mengajar kepada kami semua. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita masih punya 2 kali pertemuan, yaitu di bulan Oktober dan di bulan November, untuk menyelesaikan keseluruhan dari Injil Yohanes. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Saya menantikan untuk Bapak Ibu dan Saudara sekalian tetap mengikuti di bulan depan, di bulan Oktober. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Pak Vinky untuk materinya pada hari ini. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita akan tutup pedalaman kita. Saya minta tolong untuk Pak Gem yang akan tutup. Silakan Pak Gem. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, kami ucap syukur untuk pengajaran firman yang sudah kami dengar, dan biar itu menjadi kekuatan, menjadi membuat kami semakin bersungguh-sungguh, semakin mengenal Tuhan, dan semakin mengerti kehendak rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, biar firman-Mu itu Tuhan tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam kehidupan kami Tuhan. Dan bila kami juga Tuhan dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan juga pemberita firman-Mu Tuhan. Sehingga lebih banyak orang lagi Tuhan mendengar firman-Mu dan mereka
dimenangkan ya Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa untuk Bapak Vinky, Kau terus memberkati, menyertai beliau dalam pelayanannya, dalam sebagai dosen dan juga keluarganya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin.